Pria ini akhirnya berakhir di rumah sakit setelah menyapu bersih sekelompok monster di dimensi lain. Dia baru saja membangkitkan kekuatannya dan staminanya benar-benar terkuras habis selama pertempuran. Dokter memberitahunya bahwa ia butuh istirahat untuk pulih. Namun, saat dia sendirian, sebuah kehadiran gelap muncul dan membangunkannya. Sosok itu menyuruhnya menjadi cukup kuat agar layak menerima kekuatannya. Lee sama sekali tidak senang dengan hal ini. Dia mulai berpikir bagaimana cara menyingkirkan sosok itu, tapi hal itu justru membuat sang kehadiran semakin marah karena muak dengan kelemahan Lee. Shadow Monarch mengangkat Lee ke udara dan melemparkannya langsung ke dalam portal, memperingatkan bahwa jika dia tidak mencapai peringkat tertentu dalam 3 hari, dia akan dihapuskan sepenuhnya. Lee tidak mengerti mengapa dia berakhir di sebuah gua alih-alih di tempat tidur rumah sakit yang nyaman. Tak lama kemudian, dia menyadari kebenarannya. Dia telah diteleportasi ke sarang serangga di dunia lain untuk berlatih. Sejujurnya, dia bertanya-tanya mengapa hidup selalu begitu kejam padanya. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat bekerja untuk sebuah korporasi, dan alih-alih menerima kompensasi, dia justru dipaksa melunasi hutang-hutang mereka. Karena tidak punya pilihan, dia mengambil pekerjaan paling berbahaya, yakni bekerja sebagai penambang di dunia lain. Tepat saat dia mulai terbiasa dengan kehidupan itu, segalanya hancur lagi. Dalam sebuah misi, monster humanoid muncul dan membantai sebagian besar penambang. Saat monster-monster itu meledakkan truk mereka, Lee menyadari sesuatu yang penting. Mereka takut api. Menggunakan kelemahan itu, dia membantu para penambang yang tersisa melarikan diri. Mereka mundur ke gua penyimpanan dan mulai membakar minyak untuk memblokir pintu masuk. Pihak perusahaan dihubungi dan tim penyelamat berjanji akan tiba dalam 2 jam. Namun mimpi buruk itu tidak berhenti. Baterai pada pakaian pelindung mereka mulai menipis. Para penambang yang lebih kuat bekerja sama dan mencuri baterai dari yang lemah dan lansia untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Lee dipukuli dan ditinggalkan sendirian hingga sekarat karena radiasi. Kemudian penambang lain mencoba melarikan diri menggunakan truk. Dia tidak sengaja menjatuhkan sebuah patung dari bak truk, yang justru memadamkan api di pintu masuk gua. Saat itulah monster-monster itu menyerbu masuk lagi. Salah satu dari mereka menghancurkan patung itu dan menangkap Lee, lalu menikamnya. Bahkan dalam kondisi itu, Lee menolak menyerah dan menggigit monster tersebut dengan sisa kekuatannya. Pada saat itu, Shadow Monarch yang tersegel di dalam patung tersebut masuk ke tubuhnya. Dengan kekuatan itu, Lee dengan mudah menghancurkan monster-monster tersebut satu persatu. Dia bahkan memberi pelajaran kepada para penambang pengecut dengan mengambil kembali baterai mereka dan memberikannya kepada sedikit orang yang selamat. Kemudian dia pergi keluar. Menggunakan kekuatan dan kelincahan yang luar biasa, dia membentuk pedang bayangan dan membunuh setiap monster yang tersisa. Namun dibandingkan dengan apa yang menunggu di dalam sarang serangga ini, semua itu tidak ada apa-apanya. Sesaat kemudian, dia melihat seekor shield Carapase Beetle, kumbang pelindung. Dia tidak mengerti mengapa dia bisa mengenali spesies tersebut, tetapi sang bayangan menjawab bahwa ia telah berbagi bank pengetahuannya dengan Lei. Tiba-tiba, kumbang itu menyerang dengan kecepatan penuh. Lei nyaris tidak sempat melangkah mundur untuk menghindari hantaman tersebut. Menyadari titik buta di punggungnya, dia melompat ke udara untuk memanfaatkannya. Dia mencoba menyerang, tetapi serangannya sia-sia. Kumbang itu menyerang lagi, dan kali ini, dia menangkis dengan bilah pedang bayangannya. Tetap saja, dia kesulitan menembus cangkangnya yang terlalu keras. Sang bayangan mengejeknya, menghina betapa tidak bergunanya serangan Lei yang hanya mengandalkan kekuatan kasar. Namun saat dia menerjang ke arah kumbang itu, dia menuntut agar sang bayangan membiarkannya bertarung dengan caranya sendiri. Lei bertarung dengan kumbang itu beberapa saat, merasa frustrasi karena gagal menemukan titik lemah. Serangan kumbang berikutnya melemparnya ke belakang, diikuti lebih banyak ejekan dari sang bayangan. Kemudian dia melihat sesuatu yang berwarna hijau berlumuran di bahunya. Melihat ke arah kumbang, dia menyadari itu adalah darah makhluk tersebut. Sebuah seringai muncul di wajahnya karena dia akhirnya menemukan titik lemahnya. Membangkitkan Shadow Eye, mata bayangan, dia menantang kumbang itu untuk melihat siapa yang sebenarnya lemah. Sang bayangan seketika mengenali kemampuannya. Sesaat kemudian, dia menghancurkan kaki kumbang tersebut. Sang bayangan mengejeknya karena hanya memotong satu kaki, tetapi Lei tahu itu cukup untuk menciptakan celah. Untuk menyelesaikannya, dia membutuhkan senjata yang lebih efisien. Dengan kehendaknya, dia membentuk bayangannya menjadi tombak dan menghujamkannya ke perut kumbang, yang merupakan titik lemahnya. Dia akhirnya menang, tetapi sang bayangan merasa tidak puas, menunjukkan betapa cepatnya Lei kelelahan setelah hanya membunuh satu Armor Guardian. Kemudian, gelombang kekuatan tiba-tiba mengalir dalam dirinya saat dia menemukan sebuah permata di tangannya. Sang bayangan menjelaskan bahwa itu adalah batu energi yang dapat membantu meningkatkan level kemampuannya. Lalu dia merasakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Sang bayangan mendesaknya untuk menggunakan Shadow Eye, yang membuatnya bingung. Sang bayangan menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan keahlian tersebut, dia harus mengumpulkan energi bayangan di matanya. Dia menyalurkannya di level 1, membuka matanya, dan melihat musuh berikutnya di depan, sosok yang melemparkan senjata seperti jarum ke arahnya. Dia nyaris tidak bisa menghindar sambil bertanya-tanya makhluk apa itu. Serangan lain datang dari belakang, memaksanya menghindar di detik terakhir.
Serangan-serangan itu begitu cepat hingga dia bahkan tidak bisa melacaknya dengan benar. Karena frustrasi, dia bertanya-tanya apakah Shadow Eye tidak berfungsi. Sang bayangan dengan dingin memberitahu bahwa dia hanya terlalu lemah untuk menggunakan kemampuan itu secara efektif. Dengan tekad kuat, dia berusaha lebih keras, mengumpulkan lebih banyak energi bayangan ke matanya. Sang bayangan mencatat efisiensi Lei yang mengejutkan dalam menyalurkan energi, mencapai level yang bahkan membuatnya tertarik. Sesaat kemudian, Lei melihat monster itu dengan jelas. Seekor Blink Sword Bag, serangga pedang sekejap, yang juga dikenal sebagai Head Harvester, pemanen kepala. Di sampingnya mengintai seorang Stinger Shooter yang meluncurkan duri beracun dari kejauhan. Namun masalah yang sebenarnya mulai disadarinya, sifat alami serangga adalah tidak pernah sendirian. Jika dia menemukan satu, pasti ada lebih banyak lagi. Kegelapan menebal, menyelimuti medan perang saat bentuk-bentuk yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak di sekitarnya. Sekarang mereka menyerang dari segala sisi, sementara sang bayangan memujinya karena menemukan posisi yang membantunya menghindari serangan dari segala arah. Sesaat kemudian, Lei meledak dengan energi bayangan, menghempaskan banyak serangga tersebut. Energi ini sebenarnya adalah fase kedua dari kekuatan bayangan, sebagaimana diakui oleh sang bayangan. Tak lama kemudian, dia menerima notifikasi bahwa Shadow Eye-nya telah mencapai level 2, memungkinkannya membunuh musuh dengan lebih efektif. Saat melawan serangga-serangga tersebut, dia merasa seolah-olah gerakan mereka melambat, memungkinkannya untuk menghindar dengan cepat. Kemudian dia melihat bintik-bintik ungu di tubuh mereka dan menyadari bahwa itu pastilah titik lemah mereka. Sang bayangan mengonfirmasinya, mengatakan bahwa dia bisa melihatnya karena Shadow Eye level 2. Sekarang, dia memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menembus pertahanan mereka. Dengan raungan keras, Lei menerjang maju dan mengaktifkan keahlian Shadow Thorn Grand Bursting, menusukkan senjatanya ke tanah di bawah kakinya. Dari sana, duri bayangan yang tak terhitung jumlahnya menembus ke atas, menusuk serangga-serangga tersebut. Kemampuan ini memungkinkannya untuk mendorong bayangannya ke dalam bumi dan kemudian meledakkannya ke atas dalam serangan yang mematikan. Dengan itu, ia mendapatkan banyak permata, dan kemajuannya untuk menjadi peringkat D-rang resmi dimulai. Namun, setiap inti hanya berkontribusi 0,7% terhadap terobosannya. Ia kemudian memutuskan untuk menghabisi sisa serangga lainnya juga. Bertekad untuk menyelesaikan semuanya dalam satu serangan karena ia telah menemukan titik lemah mereka. Dengan setiap pembunuhan, progres terobosannya meningkat. Ia takjub melihat bagaimana satu peningkatan pada Shadow Eyes, mata bayangan, miliknya dapat meningkatkan keterampilannya. Kekuatan sebesar ini berada di luar dugaannya. Saat berikutnya, serangga lain menyerangnya, tetapi ia menghindar di saat-saat terakhir, mendapatkan pujian atas reaksinya yang tajam. Lei kemudian mengenali musuhnya sebagai Warp Saber Worm. Tanpa ragu, ia membentuk kembali bayangannya menjadi cambuk, mengikat serangga itu, dan menariknya ke arahnya sambil menantangnya untuk mencoba melompat lagi. Kawanan serangga lain tiba, menembakkan duri beracun ke arahnya. Ia menyerbu maju dan dengan seluruh kekuatannya mengubah bayangannya menjadi beberapa cambuk, melilit setiap serangga dan mencabik-cabiknya satu persatu. Melihat hal ini, Shadow mengamati bahwa Li Yi akhirnya menjadi layak atas kekuatannya. Bagaimanapun, mata bayangan meningkatkan waktu reaksi, kekuatan, dan kendali atas bayangan. Namun, itu juga datang dengan harga karena keterampilan tersebut menghabiskan energi mental yang sangat besar. Itulah sebabnya penglihatan Li Yi mulai kabur saat ia mencapai batasnya. Namun, ia menolak untuk berhenti. Didorong oleh rasa dendam, ia terus membunuh serangga tanpa gagal. Pikirannya dipenuhi dengan ingatan tentang orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Progres terobosannya terus merangkak naik dengan setiap pembunuhan, sementara waktu yang tersisa berkurang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Berdiri di tengah tumpukan mayat serangga, ia terus maju dengan tekad yang tak kenal lelah, bersumpah untuk membuat semua orang yang menzaliminya berlutut demi kehormatan orang tuanya. Kemajuannya sekarang melonjak ke 94% menuju kenaikan tingkat D-rang. Namun hanya tersisa 2 menit. Sementara itu, Shadow menyadari bahwa kebencian Li Yi terhadap manusia sebenarnya bekerja demi keuntungannya, memberi nutrisi pada energi bayangannya. Shadow mendesaknya untuk bergegas, mengingatkannya bahwa waktu hampir habis. Dengan hanya 7 detik tersisa, Li Yi akhirnya mendorong progresnya ke 97%. Shadow menyadari apa yang ingin dia lakukan, meledakkan semua sisa energi bayangannya dalam satu pertaruhan putus asa untuk menyelesaikan kenaikan tingkat tersebut. Lebih berani dari sebelumnya, Lei mempertaruhkan segalanya yang ia miliki. Melepaskan gelombang energi bayangan yang hebat yang menyebar luas, meledak ke arah serangga di sekitarnya tepat saat waktu habis. Dengan ledakan energi bayangan dahsyat yang menghancurkan setiap serangga di sekitarnya, Lei akhirnya mencapai terobosannya. Progresnya mencapai 100% penuh dan ia akhirnya mencapai level D Shadow, merasa geli sekaligus bangga, memberinya gelar ejekan, Little D. Karena kelelahan, Lei melihat sebuah senjata tergeletak tak jauh darinya. Shadow menjelaskan bahwa sarang ini dulunya digunakan oleh bangsanya sebagai tempat latihan pemula. Jadi, senjata itu pastilah belati level D menurut sistem peringkat manusia. Namun ketika Lei melihat ukuran bilahnya, ia mencemooh. Itu sama sekali tidak terlihat seperti belati. Baginya, itu adalah pedang besar, Great Sword, yang masif.
Ia berkomentar bahwa orang-orang bayangan pastilah raksasa karena menganggap benda sebesar itu hanya sebagai belati. Shadow mengingatkannya bahwa kekuatan bayangannya saja tidak memerlukan senjata apapun, tetapi Li Yi, yang keras kepala seperti biasanya, menolak untuk setuju. Sambil menyeringai, ia mengeluarkan beberapa belati dari bayangannya, jelas berniat untuk mengandalkan keterampilan dan senjatanya. Shadow merasa penasaran apakah Li Yi benar-benar bisa menggunakan senjata itu dengan cara yang benar. Lei mengonfirmasi bahwa ia tidak berencana menggunakannya karena ia berniat untuk menjualnya. Jadi, keduanya menuju ke aula pendaftaran untuk tujuan itu. Selama evaluasi, Lei terkejut saat mengetahui bahwa ia masih dianggap level E. Resepsionis menjelaskan bahwa tidak ada fluktuasi energi yang terdeteksi dalam dirinya, meskipun statistik fisiknya mengesankan. Dia menambahkan dengan nada mengejek bahwa profesi minornya, penambang, hanya memberinya kenaikan gaji 15% di level E. Dalam perjalanan keluar, Shadow menjelaskan bahwa ini terjadi karena energi bayangan tidak dapat dideteksi oleh metode manusia. Lei merenungkan hal ini. Meskipun itu memberinya keuntungan, karena kekuatannya tersembunyi, itu juga membuatnya sulit untuk menjual peralatan secara legal. Tanpa pilihan lain, ia pergi ke pasar gelap untuk menjual senjata tersebut. Shadow yang merasa terhibur sangat menyukai kata hitam, black market, mengklaim itu sangat cocok untuknya. Bao Lei sangat menyengat karena menambang sehingga orang-orang di sekitar segera mengenalinya sebagai penambang. Melihat senjatanya, Shadow mencemooh absurditas manusia, mengejek bagaimana mereka menyebut sesuatu sebagai benda, divine, suci, dewa, hanya karena ada permata yang tertanam di dalamnya. Kemudian, seorang pemilik toko yang sombong mencibir Li Yi, menyuruhnya pergi karena seorang penambang tidak berhak menodai senjata mereka. Lei, dengan tenang, mengingatkannya bahwa itu bukan cara memperlakukan pelanggan. Namun pria sombong itu malah mencibir lebih keras, yakin bahwa orang seperti Li Yi tidak akan pernah mampu membeli apapun dari tokonya. Lalu dengan pengungkapan yang mencolok, Lei menunjukkan senjatanya dan menuntut pria itu untuk memanggil penilai mereka guna mengetahui nilai pedang besarnya. Namun, pemilik toko itu berpaling kepada Duo, seorang peringkat di tingkat lanjut, saat pacarnya mengeluh tentang alasannya membawanya ke tempat yang teduh, mencurigakan, seperti ini. Pemilik toko itu merayu Duo karena berharap dia membawa sesuatu yang bagus. Duo menawarkan sebuah pedang yang akan dia jual untuk membelikan pacarnya mobil. Pemilik toko memeriksanya dan mengonfirmasi bahwa itu adalah Window Sword yang dapat memperkuat kekuatan serangan pengguna. Itu bahkan cukup tinggi untuk seseorang dengan level D. Pada saat itu, Lei berpaling ke arah Su Wing, yang merupakan mantan kekasihnya yang mencampakkannya karena dia tidak punya uang lagi dan memiliki utang jutaan. Sekarang, Duo bertanya apakah dia mengenal Lei. Su Wing membuat alasan bahwa Lei pastilah seorang penggemarnya. Duo, bagaimanapun, tidak suka orang seperti Lei memanggil pacarnya dengan begitu santai, sambil mengeluh tentang rendahnya level tempat tersebut. Dengan itu, dia memperkuat Window Sword dan menerjang ke arah Lei, menyuruhnya pergi bersama barang-barangnya. Duo mengirimkan tebasan ke arah Lei, tetapi pedang besar milik Lei menghancurkannya dalam proses tersebut. Lei menyindir bahwa dia sedang menangani sampah. Pacar Duo mengeluh tentang klaim Duo bahwa pedang itu bisa memotong besi dan bernilai sangat mahal. Karena marah, Duo menyerbu Lei dengan tinju yang siap mendarat di wajahnya. Lei menghindari pukulan itu tanpa masalah. Dengan tekad bulat, Duo mencoba lagi, meluncurkan beberapa pukulan dan tendangan tanpa henti. Di sisi lain, Li tidak kesulitan menghindari serangan ini, yang bahkan lebih lambat daripada serangga di sarang. Duo merasa gusar karena tidak bisa mendaratkan satupun pukulan yang tepat pada seseorang yang hanyalah seorang penambang. Dengan menciptakan cambuk, Lei mencengkram lengan Duo sementara Duo mengancam akan mengirimnya kembali ke tambang tempat asalnya. Dengan mata yang bersinar, Lei membalas ejekan itu bahwa seperti anjing yang baik, Duo harus merangkak kembali ke permukaan. Dengan itu, ia membanting Duo ke bawah, memicu kekhawatiran dari pacarnya. Lalu, pemuda kita melontarkan ejekan lain yang semakin membuat Duo murka. Duo kembali menerjangnya, namun langkahnya terhenti seketika saat seseorang memasuki toko. Pria berbadan gempal ini adalah Wong, pemilik asli toko tersebut. Ia menghormati Duo sebagai pelanggan tetap, namun mengingatkannya bahwa berkelahi di tokonya dilarang keras. Pacar Duo menyela untuk membelanya, menyalahkan Li Yi karena telah mematahkan pedang Jo. Hal itu menarik perhatian Wong, terutama karena pedang Jo jelas-jelas hancur akibat kekuatan murni dari senjata Li Yi. Li Yi berargumen bahwa hal itu tidak masalah karena Jo yang menyerangnya lebih dulu. Wong menoleh ke arah Jo untuk konfirmasi. Seiring berjalannya situasi, Wong menyeringai jahat, menyadari bahwa pedang Li Yi bukanlah senjata biasa. Ia pun menyusun rencana untuk merebutnya. Jo akan mendapatkan barangnya, dan Wong akan mendapatkan uangnya. Berpura-pura bertindak sebagai mediator, Wong meminta izin untuk memeriksa pedang tersebut. Li Yi menyerahkannya tanpa ragu, namun begitu Wong memegangnya, ia terperangah. Pedang itu beratnya lebih dari 100 pon, sekitar 45 kg, namun pemuda kita memegangnya seolah-olah tidak ada beratnya sama sekali. Hal itu saja sudah membuat Wong curiga bahwa Li Yi mungkin lebih kuat daripada kelihatannya. Memutuskan untuk menguji lebih lanjut, Wong mempertanyakan bagaimana seorang miner, penambang, rendahan bisa memiliki barang seperti itu. Li Yi mengingatkannya bahwa di pasar gelap,
baik asal-usul barang maupun identitas penjual tidak boleh dipertanyakan. Wong memilih untuk membiarkannya, namun Li Yi merasakan adanya penyelidikan tersebut dan dengan santai berkomentar bahwa ia menemukannya saat menambang. Wong menyeringai saat mengetahui bahwa Li Yi hanyalah seorang minor miner. Ia pun meremehkan nilai pedang itu dengan mengatakan harganya hanya beberapa ratus karena tidak memiliki atribut. Di sisi lain, ia mengklaim pedang Zhou bernilai 2 juta jika tidak patah. Wong mencoba menjebak Li Yi dengan menyatakan bahwa Li Yi harus membayar 2 juta kepada Duo untuk pedang yang rusak, dan ia akan menanggung sisa biayanya sendiri. Zhou dengan senang hati setuju. Namun, pacarnya khawatir karena orang seperti Li Yi tidak akan pernah bisa membayar 2 juta. Zhou menenangkannya dengan mengatakan bahwa menjual organ tubuh Li Yi mungkin bisa menutupi hutang tersebut. Li Yi memahami strategi mereka. Saat para anak buah Wong bersiap menyerang, Li Yi bersiap dengan bayangannya. Setiap preman di ruangan itu menerjang, siap menghancurkannya. Sementara itu, Wong menyuruh Duo menunggu di kedai teh sampai pertarungan selesai. Namun sebelum Duo melangkah, seorang preman sudah terlempar ke dinding. Wong memperingatkan anak buahnya agar berhati-hati jangan sampai merusak barang dagangannya, Li Yi. Detik berikutnya, mereka terkejut melihat Li Yi mengalahkan setiap preman dengan mudah. Hal ini membuat Zhou berpikir Li Yi menjadi lebih kuat karena bekerja di tambang. Li Yi kemudian menantang Zhou. Meskipun pacar Zhou tidak percaya pada kemampuan bertarung Li Yi, Zhou mengakui kekuatannya cukup untuk menghajar manusia biasa, namun ia bersikeras Li Yi tidak akan punya peluang melawan seseorang di levelnya, yaitu level D. Zhou menerjang, namun sebelum ia sempat menyentuh Li Yi, ia terpental hanya dengan satu tamparan. Zhou sangat marah dan merengek seperti anak kecil. Ia bersumpah akan membunuh Li Yi dan melancarkan serangan energi merah, yang dengan mudah diblokir oleh Li Yi menggunakan bayangannya. Zhou kebingungan, rasanya seolah-olah Li Yi memiliki dinding yang tidak bisa ditembus. Saat Li Yi bersiap memberinya pelajaran, Duo gemetar ketakutan. Li Yi membentuk jaring laba-laba dari perubahan bayangan, Shadow Morph, di sekitar mereka. Duo yang gemetar menyadari bahwa Li Yi setidaknya berada di peringkat C atau B, namun pemuda kita dengan santai mengatakan bahwa dia hanyalah minor peringkat E, sesuatu yang ditolak untuk dipercayai oleh Zhou. Saat Li Yi hendak memukulnya, Zhou berteriak bahwa dia adalah anggota geng Black Panther, memperingatkan bahwa menyakitinya akan memancing amarah Brother Panther. Li Yi memastikannya apakah geng tersebut terlibat dalam rentenir. Begitu Zhou mengakuinya, Li Yi mendaratkan pukulan keras yang membuatnya batuk darah. Li Yi menyatakan kebenciannya pada semua rentenir. Saat itu, Wong menyergapnya dengan pedang, namun Li Yi memukulnya mundur dengan kekuatan murni. Zhou yang ketakutan menawarkan 100.000 yen untuk dilepaskan. Li Yi mengejeknya, hingga Zhou menaikkan tawaran menjadi 1 juta, dan akhirnya 5 juta, semua harta yang ia miliki, sambil mengeluarkan kartu VIP NG Group. Melihat kartu tersebut, Li Yi memahami bahwa Zhou adalah orang yang memeras orang-orang seperti dirinya. Ia memutuskan untuk membiarkan Zhou hidup sementara waktu demi memancing ikan yang lebih besar. Ia membiarkan Zhou pergi sambil menyatakan bahwa geng Black Panther telah mengambil jutaan darinya, jadi mengambil uang ini adalah haknya. Duo yang merasa dipermalukan melampiaskan amarahnya dengan menampar pacarnya dengan keras. Ia menelepon atasannya, Brother Panther, dan memutarbalikkan fakta dengan mengklaim bahwa Li Yi tidak hanya mencuri pedang yang direncanakan untuk Panther, tetapi juga bersumpah untuk membasmi geng Black Panther. Panther kemudian memerintahkan bawahannya untuk menangani Li Yi, hidup atau mati. Mencari pekerjaan, Li Yi pergi ke Advanced Honest Guild. Begitu ia mengungkapkan bahwa ia adalah peringkat E yang mencari tugas, para petualang di sekitarnya mengejeknya. Resepsionis dengan sopan menyuruhnya menunggu di pintu masuk, tepat di samping tumpukan sampah. Mengabaikan ejekan tersebut, Li tetap fokus karena uang 5 juta yang ia dapatkan langsung habis untuk membayar hutang. Tiba-tiba, suasana aula guild menjadi berat dengan tekanan aura tingkat tinggi. Itu berasal dari seorang Advanced One wanita peringkat B bernama Chin. Mengaktifkan mata bayangannya, Li Yi menyadari bahwa gadis itu tidak memiliki niat membunuh. Tatapannya lebih menunjukkan aura nona muda kaya yang rapuh. Pendamping gadis itu mengumumkan bahwa mereka menuju ke Beast Abyss untuk tugas peringkat D dan membutuhkan seorang penambang, minor, peringkat D. Tekanan auranya membuat semua orang mundur ketakutan, kecuali Li Yi yang tetap tidak bergeming. Gadis itu memperhatikan betapa Li Yi tidak terpengaruh oleh aura peringkat B miliknya. Meskipun resepsionis memprotes karena Li Yi belum terdaftar secara resmi, gadis itu menyatakan bahwa dialah yang membuat aturan dan memilih Li Yi. Di dalam penjara bawah tanah, Dungeon, Li Yi bertemu dengan anggota tim lainnya, kelompok yang seimbang dengan seorang bard yang memancing monster menggunakan seruling. Chin memimpin dengan percaya diri dari depan sebagai peringkat B. Namun, indera tajam Li Yi menangkap sesuatu yang salah. Ada lebih banyak minotaur yang mengintai, membuat tugas ini jauh lebih berbahaya daripada level D biasa. Shadow menjelaskan bahwa itu karena mata bayangan Li Yi yang meningkatkan persepsi sensoriknya. Li Yi mengira Chin sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia juga merasakan ancaman tersebut. Ketika mereka sampai di lokasi kristal Starlight, Chin meminta Li Yi ikut bersamanya. Mereka melompat turun dan mendarat di depan seekor minotaur brute peringkat D. Chin melangkah maju dan menghunus pedangnya, namun secara mengejutkan, ia justru mundur ke belakang Li Yi dan memerintahkannya untuk menghadapi monster itu.
Li Yi mengingatkannya bahwa dia hanyalah seorang minor, namun Qin memohon dan menjanjikan bayaran 1 juta. Li Yi setuju demi uang tersebut. Li Yi mengaktifkan aura bayangannya dan menciptakan pedang di tangannya. Ia menebas para minotaur dengan presisi ahli. Namun, Li Yi merasa bingung. Qin jelas memiliki kekuatan untuk melawan makhluk-makhluk ini, namun ia tampak gemetar ketakutan. Saat seekor minotaur menyerang Qin dari belakang, serangan itu mengenai gelangnya, melepaskan perisai merah kuat yang memukul mundur monster itu, namun gelang tersebut hancur dalam prosesnya. Melihatnya, Lei segera menyadarinya sebagai jimat pelindung dan menyimpulkan bahwa gadis itu adalah tipe advance non-tempur, yang kemudian dikonfirmasi olehnya. Gadis itu lalu memohon agar Lei menjaga rahasia ini. Lei setuju dengan syarat gadis itu membayarnya ekstra. Meski begitu, ia menyuarakan rasa penasarannya tentang mengapa para minotaur hanya mengincar gadis itu sendirian. Untuk menemukan jawabannya, ia mengaktifkan Shadow Eye miliknya dan melihat sosok di kejauhan, seseorang yang mengendalikan para minotaur dengan seruling. Ia tidak bisa merasakan keberadaan itu sebelumnya karena aura musuh yang ditekan. Qin meminta bantuan dan Lei memukul makhluk lain, namun itu menjadi siklus tanpa akhir karena lebih banyak makhluk muncul setelah satu dikalahkan. Keahlian efek area miliknya tidak memungkinkan karena jarak Qin yang terlalu dekat. Ia mulai khawatir akan mati kelelahan jika terus begini. Kemudian ia berhenti sejenak, berpikir jernih, dan menyadari bahwa musuh sejatinya mengincar Qin. Ia memutuskan untuk menggunakannya sebagai umpan sambil menempar rantai bayangan di bawah kakinya. Ia memperingatkan Qin agar tetap waspada jika ada penyergapan, terutama karena jimat pelindungnya telah rusak dan ia tidak bisa bertarung. Sementara itu, ia mengikat kaki Minotaur dengan rantai bayangan. Xia khawatir mengapa Lei mengungkapkan begitu banyak rahasianya dengan lantang, tanpa menyadari bahwa ia adalah umpannya. Musuh termakan jebakan dan muncul di belakangnya. Merasa yakin gadis itu tidak berdaya, ia mengangkat pedangnya, menyuruhnya untuk menyalahkan ayahnya atas ajalnya. Sebelum serangan itu mendarat, Lei menyelamatkannya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dalang di balik Minotaur tersebut mengendalikan mereka dengan gelombang infrasonik melalui serulingnya. Shen terkejut melihat Ludan, rekan setimnya, berdiri di sana. Ludan menyeringai, mengejek bagaimana ia bisa dikelabui oleh seorang bocah ingusan, tetapi menyatakan ini belum berakhir. Ia mengaktifkan kekuatannya, menyerap energi dari semua Minotaur di sekitarnya. Udara menebal dengan auranya saat ia bersiap untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Sambil mengamati dengan cermat, Lei menyimpulkan bahwa Ludan pastilah peringkat C, sementara Qin dengan cepat memahami strateginya untuk meningkatkan kekuatan. Sesaat kemudian, lava melonjak di kaki mereka, dan ia menyadari bahwa Ludan berevolusi menjadi lava Minotaur peringkat C. Dengan gugup, ia berpikir betapa kekuatan curang Ludan membuat mereka jauh lebih inferior dibandingkan musuh baru ini. Tak lama kemudian, lava Minotaur peringkat C yang telah berevolusi sepenuhnya berdiri di depan mereka dan segera menyerang. Tanpa pilihan, Lei membentuk perisai bayangan di sekitar mereka, tetapi kekuatan penghancur monster itu terlalu besar, menghancurkan perisai itu seketika. Ia mengerti bahwa mereka berdua bukan tandingan monster seperti itu. Kua menyadari bekas luka bakar di tubuh Lei, tetapi ia tidak menjawab apapun. Tanpa alternatif lain, ia meraih tangan gadis itu dan menariknya untuk berlari bersamanya. Untuk menahan Minotaur tersebut, ia mengikatnya dengan tali bayangan, meskipun ia tahu ia tidak bisa menahannya lama. Begitu mereka mencapai jarak yang lebih aman, ia mendesak gadis itu untuk menjauh dari Dungeon sejauh mungkin. Kekhawatiran terpancar di wajahnya, tetapi Lei mengatakan bahwa ia harus tetap di belakang untuk mengulur waktu. Gadis itu masih ragu, tetapi Lei menghiburnya, meyakinkannya bahwa ia akan kembali. Lagi pula, ia masih harus menagih 1 jutanya. Akhirnya, gadis itu menuju pintu keluar. Pada saat itu, Ludan, yang sekarang dalam wujud Minotaur, mencari mereka. Ia berteriak, menuntut lokasi Qin. Dengan geram, ia berbalik ke arah Lei. Anak laki-laki kita itu menghindari serangan sambil memprovokasi Ludan agar terus menebak-nebak. Ia memukul tulang kering Ludan hanya untuk menyadari dengan kaget bahwa tidak ada goresan sedikitpun. Tubuhnya terasa seperti batu padat. Ludan menjawab dengan mengejek, mengatakan bahwa bilah pedang tidak bisa memotongnya karena ia telah benar-benar menjadi batu. Semua itu dilakukan sambil mencoba melancarkan pukulan yang menghancurkan. Pikiran Lei berpacu, menyimpulkan bahwa mengalahkannya di tengah kepungan lava hampir tidak mungkin. Ia segera berlari, memancing Ludan menjauh, bertujuan untuk menariknya ke lapangan terbuka. Ludan terus mengejeknya karena melarikan diri, tetapi Lei tetap fokus mencari titik lemahnya. Mengaktifkan Shadow Eye peringkat C miliknya, ia memindai Ludan dengan hati-hati. Sosok monster itu mengayunkan serangannya lagi, bertekad untuk membunuhnya terlebih dahulu sebelum mengejar Qin. Agresi sembrono itu memberi Lei celah untuk akhirnya mendeteksi titik lemah. Ia melesat ke belakang Ludan, tetapi Ludan terbukti cukup tajam untuk mengantisipasi gerakannya. Aliran lava melonjak menutupi titik rentan tersebut. Dengan tawa kejam, Ludan menantangnya, membual bahwa ia tahu persis apa yang dipikirkan Lei sebelum menghempaskannya dengan kekuatan lelehan lava. Karena kelelahan, Lei merasakan beban berat dari kekuatan peringkat C yang sesungguhnya. Ludan menyerbu masuk, berniat untuk menghabisinya. Lei memantapkan pedangnya, menunggu kesempatan yang tepat.
Ludan mengejeknya karena tidak melarikan diri seperti sebelumnya. Meski yakin pertarungan ini tidak ada harapan, Lei terus merangsek maju dengan serangan tanpa henti, meskipun setiap tebasan terasa sia-sia melawan tubuh berbatu makhluk itu. Ludan menghantamkan serangannya ke arahnya. Namun, momen kesombongan itu membuka peluang sempit. Lei melompat ke udara, membidik langsung ke titik lemah. Panas meletus dengan hebat, sebuah gelombang luar biasa berkobar dari titik yang dilindungi itu. Energi bayangannya goyah melawan suhu 2000 derajat Celcius yang membara, memaksanya mundur. Ia mendarat dengan keras, dalam hati mengakui ketajaman lawannya. Ludan mengakui bahwa Lei telah menemukan kelemahannya, tetapi ia mengejeknya lebih jauh, mengatakan bahwa titik itu tidak terjangkau di bawah kobaran api tersebut. Kemudian, dengan nada kejam, ia menuntut lokasi Qin. Lei menjawab dengan dingin, memperjelas bahwa ia tidak akan pernah mempercayai seseorang yang mengkhianati tuannya sendiri demi uang dan ketenaran. Mendengar kata-kata itu, Ludan menjadi sangat marah, menyerangnya dengan murka. Lawannya menyerang tanpa henti sementara anak laki-laki kita menghindari setiap serangan, tubuhnya bergerak berdasarkan insting semata. Memanfaatkan celah, ia mengubah bayangannya menjadi pedang rantai dan melemparkannya ke arah Ludan. Musuh segera menyadari perubahan tersebut. Lei tidak hanya bertahan lagi, ia mulai menyerang. Tanpa ragu, Lei mengubah rantai itu menjadi rope dart, tali belati, mencambuknya lurus ke arah titik lemah Ludan. Namun, panas yang menyengat melelehkan bayangannya di udara, memicu ejekan dari Ludan. Monster itu menerjang maju lagi, menyuruhnya menyerah. Lei mengertakkan gigi, menyadari bahwa ia mengonsumsi terlalu banyak energi bayangan. Cadangannya habis terbakar, dan bersamaan dengan itu, peluangnya untuk bertahan hidup pun menipis. Untuk sesaat, dia mempertimbangkan untuk meminta bantuan entropik. Pikiran itu membuatnya merinding. Dia menolak, karena lebih baik menghadapi kematian dengan caranya sendiri daripada menyerahkan tubuhnya kepada entitas tersebut. Dengan mengerahkan seluruh tekadnya, dia melompat ke udara sekali lagi, matanya terkunci pada titik lemah lawan. Panas yang menyesakkan mengancam akan menghancurkannya. Api dari penghalang lava membakar kulitnya, namun dia menolak untuk berhenti. Janji kemenangan dan poin pengalaman yang menanti di balik pertarungan ini mendorongnya maju. Kemudian dia berhasil menembus, menghujamkan tombak bayangannya ke titik lemah Ludan. Peringkat siar tersebut meletus dalam rasa sakit, raungannya menggema di seluruh ruang bawah tanah, Dungeon. Namun tepat saat kesehatannya merosot ke nol, mode berserker Ludan aktif. Tubuhnya berkobar dengan energi kekerasan, statistiknya melonjak lebih tinggi. Dia menghempaskan Lei kembali dengan kekuatan mengerikan. Lei terhempas ke tanah, tertegun dan bingung atas perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu. Mata membara Ludan menatapnya, amarah berkobar saat dia mengutuk si bocah karena berani melukainya. Dan kemudian Lei merasakannya, panas menyesakkan yang memancar dari musuhnya, tumbuh lebih panas, lebih kuat, dan lebih mematikan. Ludan berkata dengan nada datar bahwa ini adalah akhirnya. Detik berikutnya, bocah kita terpaku saat merasakan energi yang jauh lebih besar bangkit dari tubuhnya sendiri. Jawaban datang dari entropik, yang memberitahunya bahwa energi ini selalu ada di dalam dirinya. Namun sekarang, energi itu ditempa oleh panas tinggi dari aksinya saat menjatuhkan Ludan. Ini membentuk bentuk baru dari energi bayangan. Dia menyadari bahwa kemampuan peningkatan bayangan yang terbangun ini memberinya kekuatan penyembuhan, meskipun baru di tingkat pemula. Ludan juga menyadari bahwa bocah itu tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi juga memancarkan aura menyeramkan. Dia segera menyerang Lei tanpa memberinya kesempatan untuk pulih. Lei menghindar dengan kecepatan tinggi. Ludan terkejut melihatnya bergerak cukup cepat untuk mengimbangi kecepatan 3 kali lipatnya, membuatnya ragu apakah bocah ini benar-benar hanya peringkat E. Marah, Ludan membanjiri area tersebut dengan lava untuk mencegahnya melarikan diri. Bertekad untuk membakarnya menjadi abu, Ludan menekan serangannya, tetapi Lei tetap berdiri di sana tanpa gentar. Dia tidak menyadari bahwa peningkatan bayangan telah membentuk lapisan pelindung di sekelilingnya, melindunginya dari panas. Lei merasa puas dengan kemampuan tingkat pemula yang telah dia bangkitkan, meskipun dia bertanya-tanya keajaiban seperti apa yang akan dibawa oleh versi lanjutan dari skill ini. Kemudian, dengan pembangkangan yang tenang, dia mengejek Ludan bahwa panasnya terlalu rendah. Ludan terkejut melihat pemandangan itu. Sambil menghunus pedangnya, bocah kita menyatakan bahwa sekarang adalah gilirannya untuk mengakhiri semuanya. Ludan menyerang Lei lagi, tetapi kali ini bocah kita sudah siap, memegang bilah pedang di kedua tangannya. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan peningkatan bayangannya memberinya cukup kekuatan bahkan untuk memberikan serangan jarak jauh. Dia mengirim tebasan lain ke arah Ludan, merusak tubuhnya, tetapi lava memberi keuntungan bagi Ludan, memungkinkannya untuk meregenerasi anggota tubuh yang hilang lagi. Mendengar dia membual tentang regenerasi tak terbatas, Lei menunjukkan bahwa energi Ludan mulai berkurang. Sambil mengangkat senjatanya, Ludan menantangnya untuk terus menyerang. Memenuhi tantangan itu, Lei memotong anggota tubuhnya berulang kali, membiarkannya beregenerasi setiap saat. Namun di saat terakhir, Ludan merasa ada yang salah dengan regenerasinya. Lei menyuruhnya menyerah karena dia sudah berada di batas kemampuannya. Menghadapi kematian, Ludan mencoba bernegosiasi, mengatakan tidak ada dendam di antara mereka dan dia tidak perlu membunuhnya. Lei setuju,
tetapi menambahkan bahwa dia ditugaskan untuk melindungi Qin demi 1 juta. Mendengar ini, Ludan mencoba memancingnya dengan tawaran 5 juta setelah mereka kembali ke kota. Bocah kita berpura-pura menerima tawaran itu, tahu bahwa itu adalah kesempatan bagi Ludan untuk membawa bala bantuan dan mencoba membunuhnya. Ludan bersikeras dia bukan pengkhianat, tetapi Lei mengingatkannya bahwa dia memang pengkhianat dan harus diserahkan kepada Qin Xiaoshang, ayah Qin, karena telah menargetkan putrinya. Belum lagi, Lei akan mendapat imbalan besar tidak hanya karena menyelamatkannya, tetapi juga karena menyerahkan pelakunya. Mendengar hal ini, Ludan memutuskan untuk memilih kematian daripada ditawan, tahu bahwa itu juga akan membahayakan keluarganya. Dia menyatakan bahwa Lei tidak boleh menyalahkannya atas apa yang akan terjadi selanjutnya, sambil mengangkat sebuah fragmen, shard, di tangannya. Entropik mengenali fragmen itu berasal dari gerbang dunia lain dan segera memberitahu Lei bahwa jika Ludan menghancurkannya, jurang maut, abyss, akan kehilangan pintu keluarnya ke dunia luar dan semua orang di dalamnya akan terjebak selamanya. Ludan menuduhnya tidak memberikan pilihan selain bertindak. Dengan gerakan cepat, Lei merebut fragmen itu dari tangannya dan di saat berikutnya menyerangnya dengan ganas hingga tewas. Ludan jatuh ke tanah, meninggalkan inti energi. Dengan inti ini, Lei meningkatkan Shadow Eye-nya, yang kini naik level menjadi Ultimate Shadow Eye. Tiba-tiba tanah bergetar. Entropik memberitahunya bahwa Abyss runtuh tanpa dukungan energi sang Minotaur. Semua orang bergegas keluar dengan selamat dan bernapas lega. Setelah melarikan diri, JN menawarkan tempat di faksi ayahnya, meyakinkan bahwa keterampilannya akan sangat dihargai. Lei menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak tertarik bergabung dengan faksi manapun. Dia juga memintanya untuk merahasiakan kekuatannya. JN setuju, sambil menyerahkan hadiahnya sebesar 1 juta. Memutuskan untuk mencari lebih banyak uang, dia menawarkan pedangnya di Longman Third Street. Penjual di sana memeriksanya dan mencatat bahwa meskipun pedang itu tidak membawa atribut energi khusus, bahannya berkualitas tinggi. Dia setuju untuk mengambilnya untuk penilaian dan berjanji akan memberikan harga yang pantas. Lei dengan senang hati menyerahkan pedangnya dan berpamitan, sudah berencana untuk menjual barang-barang masa depannya kepadanya juga, menilai dari pengetahuannya tentang senjata. Namun, dia masih menyimpan sedikit keraguan bahwa dia mungkin seperti Duo. Tapi untuk saat ini, dia puas dengan 1 juta yang diperolehnya. Kemudian di rumah, dia mengeluarkan fragmen yang dia curi dari Ludan dan bertanya kepada Entropik apakah itu benar-benar penting. Entropik meyakinkannya bahwa mengumpulkan cukup fragmen akan membantunya mencapai peringkat S. Menatap fragmen itu, Lei merenungkan tawaran tersebut. Tanpa diketahuinya, Entropik sudah memikirkan tentang kemunculan kembali gerbang dunia lain, yang berarti musuh mereka mungkin masih aktif. Dia tahu bahwa Lei adalah kuncinya karena suatu hari mereka harus melawan makhluk yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Entropik mempertimbangkan untuk memberitahunya sekarang, tetapi menolak ide itu, memutuskan bahwa yang lebih penting adalah Lei menjadi cukup kuat terlebih dahulu. Kemudian, bocah kita pergi ke zona retakan, Rift Zone, peringkat E, yang berada di bawah grup NG. Retakan ini saat ini disegel karena kecelakaan pertambangan. Dia melihat para penjaga, 1 peringkat B dan 3 peringkat C, berdiri di depan retakan. Dia tidak percaya NG akan menyewa penjaga tingkat tinggi hanya untuk menjaga retakan peringkat E. Dengan kekuatannya saat ini, dia tahu melawan penjaga ini berada di luar kemampuannya. Entropik menjadi penasaran dengan situasinya, bertanya-tanya mengapa ada perlindungan ketat di sekitar retakan tingkat rendah. Lei mengungkapkan bahwa tempat ini menyembunyikan kebenaran tentang kematian orang tuanya. Dia ingat saat dia pergi ke grup NG mencari jawaban. Alih-alih kebenaran, mereka hanya menawarkannya lebih banyak uang sebagai kompensasi. Dia tidak menyentuhnya karena yang dia inginkan adalah kebenaran. Manajer itu bahkan mencoba mengasarnya, menyatakan bahwa orang tuanya telah meninggal dalam kecelakaan di lapangan, tetapi Lei mengingatkan mereka bahwa orang tuanya adalah Evolver peringkat C. Mereka tidak mungkin mati dalam kecelakaan biasa. Dia menuntut. Mereka membiarkannya masuk untuk memeriksa, bersikeras mereka mungkin masih hidup. Grup NG mengingatkannya bahwa zona retakan tidak terduga dan berbahaya bahkan bagi peringkat C. Dia memprotes lagi, berargumen bahwa meskipun ada monster, mereka tidak mungkin lebih kuat dari peringkat E. Salah satu kaki tangan hendak memukulnya, menuduhnya hanya menginginkan lebih banyak uang, ketika pimpinan grup NG, Ning Donghao, tiba dan menghentikan kekerasan tersebut. Pimpinan itu menawarkan Lei 200.000 sebagai kompensasi, mengatakan itu akan membantunya. Tapi Lei menolak uang itu. Dia hanya menginginkan kebenaran. Saat itu, sang pimpinan berjanji untuk menyelidiki masalah tersebut, dan Lei mempercayainya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa segera dia akan terjebak dalam kerja paksa sebagai pembayaran atas hutang orang tuanya. Entropik berkomentar bahwa ini sama saja di mana-mana. Tanpa kekuatan, semua makhluk hanya bisa tunduk. Dia menyuruh Lei untuk mengumpulkan lebih banyak fragmen daripada membuang-buang waktu, memancingnya dengan gagasan bahwa begitu dia cukup kuat, kebenaran akan menjadi miliknya. Berbagai pikiran berkecamuk di benak Lei. Statusnya sebagai peringkat E yang tidak memberinya keuntungan untuk membentuk kelompok, dan keraguannya tentang niat Entropik. Bayangannya berjanji untuk menjadikannya peringkat S, tetapi Lei tidak terlalu mempercayainya. Entropik membentaknya untuk diam, mengatakan dia melihat potensinya.
Itulah satu-satunya alasan dia repot-repot melatihnya. Lei dengan santai mengingatkannya bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, tidak menyadari bahwa Entropik bisa membaca pikirannya. Karena kesal, Entropik menyebutnya sebagai pengganggu. Pada saat itu, sebuah undangan misi muncul di hadapannya. Setelah melihat undangan misi tersebut, dia menuju ke sektor kimia, yang merupakan zona retakan peringkat D. Manajer mengeluh tentang kedatangannya yang terlambat, dan dia meminta maaf dengan mengatakan bahwa dia berada jauh. Detik berikutnya, dia melihat wajah yang tidak asing, Paman Howell, yang segera mengenalinya dan senang melihatnya setelah 5 tahun. Sementara itu, petarung Evolver peringkat C lainnya tidak senang, menggerutu karena harus menunggu seorang bocah. Manajer menjelaskan bahwa misi tersebut melibatkan penambangan, sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh para petarung tingkat lanjut. Salah satu petarung, yang tidak sabar, meminta pengarahan tentang misi tersebut. Klien menugaskan mereka untuk memasuki retakan dan mengekstrak 60 kg kristal dingin. Melihat situasi tersebut, bocah kita menghitung bahwa menyewa 3 petarung tingkat lanjut peringkat C hanya untuk retakan peringkat D adalah hal yang mencurigakan. Belum lagi, tidak satu pun dari mereka yang tampak ramah. Dia juga merasakan kehadiran peringkat C lainnya di dekat gerbang, kemungkinan Hazi, seorang tentara bayaran. Sementara itu, Black Panther sedang melihat ponselnya, matanya berkilat dengan nafsu membunuh saat dia membayangkan memburu setiap orang dari mereka, termasuk bocah kita. Setelah beberapa saat, mereka melangkah masuk ke dalam retakan. Paman Howell bertanya tentang pakaian pelindungnya, dan dia menjawab bahwa dia tidak membutuhkannya karena dia adalah tingkat lanjut. Mendengar ini, salah satu Evolver mencibir, mengejeknya sebagai Raja Sampah, yang hanya menonjol di antara bocah-bocah. Paman Howell memperingatkannya untuk tidak terpancing, dan dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan melakukan apapun. Saat mereka masuk lebih dalam, dia menyadari sesuatu yang aneh karena vegetasi di sana tampak sengaja diatur oleh tangan manusia. Tidak hanya itu, dia juga merasakan bahaya besar yang mengintai di dekatnya. Dia merasakan energi yang sangat kuat, yang tidak salah lagi berasal dari Black Panther, yang sudah tidak bisa menahan diri lagi. Sambil melihat sekeliling, dia menyadari bahwa tentara bayaran di dekatnya pasti merasakannya juga. Dia bertanya-tanya apakah tentara bayaran itu bersembunyi untuk mengamati mereka atau ada hal lain yang sedang terjadi. Para petarung yang sombong mendesaknya untuk bergerak lebih cepat, dan dia setuju. Namun, pemuda kita berencana menggunakan lingkungan sekitar untuk keuntungannya dan melakukan penyelidikan. Dia memberitahu Paman Hao cara memegangnya dengan erat dan bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa, membuat para petarung terpana. Salah satu dari mereka mencoba menghentikannya, tetapi yang lain menahannya, memperingatkan bahwa dia akan menghadapi bahaya sendirian jika tidak mengikuti. Sementara itu, Black Panther mengamati para petarung yang telah berevolusi, berpikir betapa mudahnya mereka dimanipulasi. Salah satu petarung merasakan sesuatu yang berbahaya, tetapi pemimpin mereka menghibur mereka, mengklaim bahwa misi ini hanyalah tugas remeh yang mudah ditangani. Petarung lain teringat perasaan seperti sedang diawasi dan menyadari aura jahat yang semakin kuat. Sebelum sang pemimpin sempat menenangkan mereka, Black Panther tiba-tiba muncul di belakang salah satu petarung dan menjebaknya. Keduanya mundur karena terkejut, segera menyadari ancaman tersebut. Mereka memohon untuk bicara, tetapi Black Panther membunuh rekan mereka dengan darah dingin, menganggap mereka hanyalah gangguan kecil dalam geng hitam. Terprovokasi, salah satu saudara yang tersisa menerjang ke arahnya, mengabaikan protes yang lain. Tubuhnya seketika terjebak oleh benang-benang Black Panther dan terbunuh saat itu juga, diejek oleh musuhnya yang kejam. Pria gila ini menyuruh saudara yang tersisa untuk melarikan diri, jelas-jelas menikmati ekspresi ketakutan di wajahnya. Setelah menjauhkan diri dari saudara-saudara itu, pemuda kita meminta Paman Hao untuk beristirahat sejenak. Paman Hao bingung dengan tindakannya yang meninggalkan saudara-saudara tersebut. Bukannya menjawab, Li bertanya apakah dia pernah menyinggung faksi manapun baru-baru ini. Paman Hao menjawab bahwa dia hanyalah orang kecil dan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Li Yi mengungkapkan bahwa misi ini diatur sedemikian rupa untuk membunuh mereka semua. Paman Hao mendengarkannya dengan penuh ketakutan, dan pemuda kita mendesaknya untuk menceritakan semua yang dia ketahui. Pada saat itu, saudara yang tersisa menyela, menuduh Li Yi tahu segalanya tetapi tidak memberitahu mereka, yang mengakibatkan kematian saudara-saudaranya. Bangkit dari tempatnya, Li Yi mengejek petarung itu, mengatakan bahwa mengungkapkan dalangnya hanya akan membuatnya berguna. Petarung itu tidak mengerti, dan Li Yi menunjuk lehernya, memberi isyarat bahwa dia akan segera mati. Black Panther merasa Li Yi menarik karena dia telah memprediksi gerakannya. Li Yi tidak membuang waktu dan mengaktifkan Shadow Eye pamungkasnya. Melihat kematian di depannya, Paman Hao segera memohon agar nyawa mereka diampuni, menegaskan bahwa mereka hanyalah orang biasa. Black Panther mengaku tidak pernah memiliki masalah dengan mereka. Namun, beberapa hari yang lalu, dalam keadaan mabuk, Paman Hao membocorkan bahwa dia mengetahui sebuah rahasia tentang mereka. Paman Hao berjanji tidak akan pernah mengungkapkannya. Mengaktifkan kekuatannya, Black Panther menyatakan bahwa hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Kemudian dia menyerang Paman Hao. Pemuda kita berdiri siap, kekuatannya melonjak saat dia mencengkeram bilah pedang di kedua tangannya. Black Panther menyebarkan benang-benangnya kemana-mana,
mengakui bahwa dia tidak pernah menyangka seseorang seperti Li Yi memiliki keterampilan yang cukup kuat untuk mengalahkan seseorang seperti Zhuo. Dia bergerak untuk mencakarnya, mengakui bahwa Li Yi memiliki satu-satunya keterampilan yang mampu mengalahkan Zhuo. Blood Panther menebas pemuda kita, tetapi Li Yi telah mengaktifkan Shadow Enhancement. Dia menghindar dengan mudah, membuat serangan itu sia-sia karena Blood Panther terlalu kuat untuk dia blokir secara langsung. Blood Panther menyerang lagi, membuat Li Yi terlempar. Dengan putus asa, Li Yi menyuruh Paman Hao untuk menjauh. Menyadari bahwa dia perlu mengubah taktik karena serangan jarak dekat membuatnya tidak menguntungkan melawan musuhnya, Blood Panther menyatakan bahwa mereka berdua akan mati, yang segera dibantah oleh Li Yi. Dia mengaktifkan bayangan pamungkasnya, mengubah senjatanya menjadi belati. Belati-belati itu terbang ke arah Blood Panther, yang menangkisnya dengan ejekan. Li Yi melompat ke udara dengan bilah pedang terangkat. Blood Panther dengan enggan mengakui kemampuan Li Yi tinggi untuk ukuran orang biasa, tetapi dia bersikeras bahwa dengan menghancurkan pedangnya, Li Yi tetaplah hanya peringkat E. Sesaat kemudian, tanah retak di bawah kaki Blood Panther, dan seorang tentara bayaran menyergapnya. Bayangan fleksibel Li Yi yang seperti ular mengikat Blood Panther, yang menyadari bahwa keahlian pertempuran jarak dekatnya akan menjadi kehancurannya. Dalam sekejap mata, dia terbunuh. Melihat peringkat C dibunuh oleh musuhnya, Li Yi merasa khawatir karena dia lebih lemah dari lawan tersebut. Mengetahui bahwa mereka tidak punya pilihan, dia memegang tangan Paman Hao, fokus untuk keluar dari area tersebut. Blood Panther, bagaimanapun, menolak untuk percaya bahwa mereka bisa melarikan diri. Sedikit lebih jauh, dia merawat luka Paman Hao, berencana untuk membantunya melarikan diri di malam hari. Paman Hao mendesaknya untuk melarikan diri sendirian, bersikeras bahwa dia hanyalah beban saat ini. Kemudian Li Yi bertanya tentang alasan Blood Panther memburunya, karena itu pasti terkait dengan suatu rahasia. Paman Hao dengan tenang mengaku bahwa dia tahu kebenaran di balik kematian orang tua Li Yi, yang tanpa sadar memicu energi bayangannya. Karena sangat ingin mengetahui kebenaran sepenuhnya, dia mendesak Paman Hao. Paman Hao mulai menjelaskan bahwa awalnya dia tidak yakin, tetapi kedatangan Blood Panther yang mengejarnya mengonfirmasi kecurigaannya bahwa ada yang salah dengan Kui Shi. Ayahnya juga telah mengungkapkan sebelum kematiannya bahwa pria ini pasti telah melakukan eksperimen berbahaya di area penambangan. Kecelakaan itu terjadi beberapa hari kemudian, mengakibatkan kematian orang tuanya, dan Kui Shao menuduh mereka mencuri biji besi. Li Yi sangat marah karena tidak ada yang memberitahunya lebih awal. Paman Hao mengaku tidak bisa mengambil risiko kehilangan pekerjaannya karena dia memiliki keluarga yang harus dihidupi. Li Yi menuduhnya membiarkan kebenaran berlalu begitu saja, dan Paman Hao mengaku bahwa tekanan rasa bersalah memaksanya untuk minum dan mengungkapkan kebenaran, yang akhirnya menyebabkan bencana ini. Sesaat kemudian, Blood Panther muncul lagi dengan benang-benang mematikannya, menjebak Paman Hao dan membuat Li Yi ketakutan. Sebelum meninggal, Paman Hao memohon pengampunan dari Li Yi. Blood Panther, yang mengenali Li Yi dari orang tuanya, menyatakan bahwa dia akan mengirimnya untuk bergabung dengan mereka di alam baka. Bentrokan meletus di antara kedua lawan. Blood Panther, yang bersemangat untuk menumpahkan darah Li Yi, menyerang, tetapi Li Yi mengingatkannya bahwa sutra laba-labanya tidak tak terkalahkan. Dia menghunus pedang besarnya dengan kemampuan Shadow Morph, menunggu momen yang tepat. Saat Blood Panther menyerang dengan ceroboh, Li Yi memutuskan benang-benangnya, mengejutkannya. Blood Panther menyadari kesalahannya. Kelelahan, Li Yi bertanya-tanya apakah dia telah mencapai batas kemampuannya. Blood Panther mengakui bahwa untuk sesaat dia benar-benar takut. Tanpa kemampuan peringkat E miliknya, dia pasti sudah dikalahkan. Dia menjebak Li Yi dengan sutra laba-labanya lagi dan menantangnya untuk membunuhnya. Saat Li Yi memelototinya, Blood Panther mengejeknya, mengatakan bahwa dia seolah-olah sedang membunuhnya hanya dengan matanya. Melihat tekad di tatapan Li Yi membuat Blood Panther bergairah, dan dia memutuskan untuk memprovokasinya lebih jauh. Dia dengan gelap mengungkapkan bahwa Hao benar tentang eksperimen tersebut, tetapi orang tua Li Yi tidak mati dalam kecelakaan, melainkan di tangannya sendiri. Wajah Li Yi membeku karena terkejut. Blood Panther dengan santai menambahkan bahwa ayah Li Yi memiliki ekspresi yang sama ketika dia mencabik-cabik ibunya menjadi potongan-potongan kecil, tertawa pada kenangan itu dengan kegembiraan psikotik. Li Yi terbakar oleh amarah, kekuatannya melonjak. Dalam sekejap, benang sutra laba-labu di sekujur tubuhnya terbakar habis. Dia menyatu dengan bayangannya, bangkit dari tempatnya, bertekad sepenuhnya untuk membunuh Blood Panther. Entropik mengamati situasi tersebut dan menyadari prediksinya terbukti benar bahwa pemuda kita dapat menyalurkan kebencian untuk memicu energi bayangan yang mengalir di nadinya. Sistem segera memberitahunya bahwa aktivasi energi bayangannya menciptakan lonjakan besar dan mendeteksi energi bayangan internalnya sebelum memulai koreksi. Penyesuaian level selesai dengan sukses, mengangkatnya ke peringkat C dengan Shadow Enhancement. Dengan itu, keterampilan baru bangkit dalam dirinya, Shadow Jaunt, yang memungkinkan tubuhnya masuk ke dalam bayangan apapun dan muncul dari bayangan lain yang terhubung. Lawannya menyadari bahwa luka-lukanya telah benar-benar hilang dan bertanya-tanya apakah dia memiliki kemampuan penyembuhan. Blood Panther menjelaskan dengan puas bahwa mangsa menjadi paling menarik ketika ia berjuang di ambang kematian, lalu melepaskan energinya ke arahnya. Li Yi menanggapi dengan mempertanyakan siapa mangsa sebenarnya di antara bayang-bayang sebelum muncul di belakang Blood Panther menggunakan kemampuan barunya.
Gerakan tiba-tiba ini mengejutkan musuhnya, yang tidak dapat memahami bagaimana kekuatannya meningkat begitu drastis dalam waktu sesingkat itu. Black Panther mengakui bahwa dia terkesan dengan kecepatannya, tetapi segera berbalik, menyatakan bahwa kecepatan seperti itu tetap tidak cukup untuk membunuhnya. Dari atas, Lee mengaktifkan Shadow Morph, Flying Dagger Swarm, dan meluncurkan serangan ke bawah sambil menantang lawannya untuk menangani teknik ini. Musuhnya menjawab dengan percaya diri bahwa menghindari gerakan seperti itu bukanlah tantangan bagi seseorang sekalibernya. Lee kemudian mengaktifkan Shadow Jaunt, Lightning Thunderstorm, yang memungkinkannya berteleportasi menggunakan Shadow Jaunt pada senjata yang dilempar. Dia mempertanyakan apakah Black Panther dapat menangani pendekatan baru ini saat dia memperpendek jarak untuk serangan langsung. Black Panther mengulangi penolakannya sebelumnya, mengklaim bahwa belati lemah ini bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Pemuda kita mundur dan menjelaskan bahwa menembus pertahanan bukanlah tujuannya. Dia menjelaskan bahwa Black Panther tidak dapat mempertahankan serangan dan pertahanan secara bersamaan karena kecepatan dia mengendalikan benang darahnya tidak dapat menandingi kecepatan reaksi Lee. Kelemahan ini akan berakibat fatal. Black Panther berteriak tidak percaya saat Lee menyerangnya dari berbagai arah dengan kecepatan luar biasa. Dia merasa perkembangan ini mustahil untuk diterima saat dia berdarah dan jatuh berlutut, berjuang untuk memahami bagaimana dia bisa kalah dari seseorang yang begitu mudah. Pemuda kita berdiri tegak di hadapan lawannya yang kalah dan menuntut kebenaran tentang kecelakaan tambang yang terjadi bertahun-tahun lalu. Dengan belati yang diposisikan di atas kepala Black Panther, pria yang terluka itu mulai mengungkapkan informasi tentang ibunya, tetapi kesabaran Lee habis sebelum dia bisa menyelesaikannya. Tebasan pedang Lee yang cepat memutuskan lengan Black Panther, membuatnya terbang sementara pria itu berteriak kesakitan. Dia memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya dan menuntut jawaban. Black Panther mengungkapkan bahwa Kui Shihao telah merencanakan segalanya. Ayah Lee tidak sengaja menemukan eksperimen rahasia Kui, dan karena takut terbongkar, Kui melenyapkan kedua orang tuanya dan merekayasa insiden pertambangan sebagai penyamaran. Mata Lee terbelalak saat memproses kebenaran yang mengejutkan ini. Black Panther melanjutkan, menunjukkan bahwa sekarang dia tahu keterlibatan grup NG dan mempertanyakan apakah pengetahuan ini membuatnya takut atau menghancurkan tekadnya, lalu menyarankannya untuk melepaskannya. Lee segera memotong pembicaraannya dan pergi, bersumpah bahwa tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas pembunuhan orang tuanya yang akan lolos dari balas dendamnya. Kemudian, di markas besar grup NG, Lee menyembunyikan dirinya dan mengamati Kui Shihao secara diam-diam saat seorang bawahan mengantarnya ke mobil. Entropik memperingatkan Lee bahwa meskipun telah naik ke peringkat C, dia harus menghindari mencari mati secara konyol. Dia menunjukkan bahwa Lee seharusnya bisa merasakan kehadiran petarung tingkat lanjut peringkat A di dekatnya. Lee mengakui bahwa dia tahu tentang Ning Donghao, ketua grup NG dan petarung peringkat A yang juga berada di mobil yang sama. Dia meyakinkan bayangannya bahwa dia tidak akan bertindak sembrono dengan menyerang Kui segera. Lee terbang di atas lokasi sambil menjelaskan bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata Black Panther tanpa penyelidikan lebih lanjut. Dia perlu menentukan apakah masalah orang tuanya adalah keputusan pribadi Kui atau apakah seluruh grup berpartisipasi dalam konspirasi tersebut. Dia berharap Ning tidak terlibat, karena terlepas dari status peringkatannya, hutang darah harus dibayar dengan darah. Sistem menampilkan statusnya saat ini yaitu peringkat C dengan kemampuan termasuk Shadow Knowledge Base, Shadow Morph Unlimited, Shadow AS, Shadow Enhancement Tier 2, dan Shadow Jaunt. Dia mengikuti mobil itu sambil tetap tersembunyi hingga akhirnya berhenti di gudang geng Black Panther, yang membuatnya bertanya-tanya apa yang membawa Kui ke sini di tengah malam. Di dalam gudang, Black Panther menginstruksikan bawahannya untuk menangani semuanya dengan hati-hati karena semua barang tersebut adalah peralatan eksperimen. Saat pekerja memindahkan peralatan, Kui menanyakan status penambang tua, Hiwo. Rekannya melaporkan bahwa Black Panther telah menghilang dan gerbang dunia lain yang dia gunakan untuk infiltrasi juga telah lenyap, sehingga mustahil untuk mengonfirmasi apakah dia masih hidup atau mati. Kui menuntut penjelasan, menunjukkan bahwa Black Panther berstatus peringkat C. Bawahannya menduga Black Panther meremehkan musuhnya, mencatat bahwa 4 petarung peringkat C tewas dalam insiden ini. Kui memerintahkan mereka untuk memindahkan peralatan dengan cepat untuk mencegah komplikasi, menekankan bahwa eksperimen telah mencapai tahap kritis di mana tidak boleh ada kesalahan. Black Panther menanyakan apakah uangnya sudah disiapkan, yang kemudian dikonfirmasi oleh Kui. Lee tetap bersembunyi di balik kotak, mendengar seluruh percakapan ini dan berpikir dengan marah bahwa Kui Shihao benar-benar dalam segalanya. Amarahnya mulai melonjak, namun tiba-tiba Black Panther merasakan sesuatu yang aneh dan mempertanyakan siapa yang mengintai di dekatnya. Lee segera pindah dari tempat persembunyiannya saat kotak di belakangnya terbakar. Black Panther bertanya-tanya apa yang terjadi, meskipun mungkin itu hanya imajinasinya, dia jelas merasakan gelombang niat membunuh sesaat sebelumnya. Lee menyembunyikan diri di balik tumpukan kotak lain, menyadari betapa dekatnya dia dengan penangkapan dan mengakui bahwa kekuatan peringkat C-nya masih kurang dari yang dia butuhkan. Sementara itu, di Qing Group Enterprise milik Qin Xiaoshang, Presiden Longman Third Street, Lee berdiri di luar gedung. Bayangannya bertanya mengapa dia datang ke sini di pagi hari alih-alih mencari misi. Lee menjelaskan bahwa dia perlu menemukan fragmen ketiga dan menentukan nilai senjata yang sebenarnya. Seorang resepsionis mendekatinya dengan sopan menawarkan bantuan. Lee memberitahu bahwa dia mencari Qin Nian. Tiba-tiba,
Seorang gadis bernama Su Qing mendekatinya dengan hina. Dia berkomentar bahwa penambang miskin seperti Li Yi tidak bisa masuk begitu saja dan mengkritiknya karena menyebut nama nona besar secara langsung. Pendampingnya, Qin, berkomentar bahwa pemuda miskin ini mengotori udara dan heran mengapa tidak ada yang mengusirnya. Sikap arogan mereka membuat Li Yi kesal. Gadis itu membalas bahwa keramahan hanya untuk tamu, bukan untuk orang miskin yang bahkan tidak memenuhi kualifikasi sebagai anjing keluarga pelayan mereka. Li Yi memutuskan tidak ada gunanya menghubungi Qin Yan lagi dan berniat pergi, tetapi mereka menghalangi jalannya. Sang pria memerintahkan penjaga untuk menyerangnya. Li Yi mengaktifkan Shadow Jaunt, menghajar semua penjaga, lalu mencengkeram leher Qin dan mengangkatnya. Su Qing ketakutan dan mengancam akan kemarahan keluarga Qin. Li Yi melemparkan Qin ke arahnya, mengatakan dia mengampuni mereka demi Qin Yan. Qin yang marah melepaskan energi apinya dan menyerang Li Yi dari belakang. Namun, seseorang menginterferensi dan memerintahkan mereka berhenti. Qin Yan muncul dan berkomentar bahwa Li Yi cukup berani membuat masalah di Qin Group. Sepupunya, Qin, dengan sombong mengira Li Yi akan tamat, namun Qin Yan justru memerintahkan bawahannya untuk mengusir sepupunya dan Su Qing, serta memastikan mereka tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Qin Yan meminta maaf kepada Li Yi atas perilaku cabang sampingan keluarganya dan mengajaknya masuk. Saat menunggu Qin Yan yang dipanggil ayahnya, sebuah ledakan kecil terjadi dan seorang pria muncul menanyakan siapa Li Yi. Li Yi menggunakan Ultimate Shadow Eye dan melihat pria itu adalah petarung peringkat A dengan kemampuan Eye of Deterrence dan Furious Thunder. Pria itu melepaskan serangan mental, tetapi Shadow Enhancement Li Yi melindunginya. Pria itu terkejut karena serangannya gagal menakuti Li Yi dan menyerangnya dengan ledakan kekuatan. Li Yi tidak bergeming, membuat pria itu menyadari bahwa Li Yi setidaknya berada di peringkat B. Tepat saat itu, Qin Yan muncul, menjewer telinga pria itu, yang ternyata adalah ayahnya sendiri, Qin Xiaoshang. Dia memarahi ayahnya karena menindas temannya. Qin Xiaoshang melunak dan meminta putrinya menghormatinya di depan tamu, namun Qin Yan tetap tegas menyuruhnya pergi. Kemudian, saat duduk bersama, Qin Yan memberikan kartu berisi 5 juta, menjelaskan bahwa material pedang besar Li Yi sangat istimewa sehingga harga akhirnya akan ditentukan setelah penilaian. Li Yi menunjukkan sebuah fragmen dan bertanya di mana bisa menemukan lebih banyak. Qin Yan menjelaskan bahwa fragmen dari dimensi lain ini dulunya umum, tetapi seseorang telah memborong semuanya dalam beberapa tahun terakhir. Dia menyarankan untuk memeriksa lelang di Longman Third Street. Di tempat lain, sebuah laporan masuk kepada atasan tentang Li Yi, seorang penambang berusia 20 tahun yang baru diklasifikasikan sebagai ascendan peringkat E beberapa hari lalu, tanpa energi khusus yang terdeteksi, dan selama ini selalu dianggap sebagai orang biasa. Presiden Qin mendengarkan dan berpikir keras bahwa kenaikan peringkat dari peringkat E ke peringkat C dalam waktu singkat sangatlah mencurigakan. Antara dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini, atau sesuatu yang tidak biasa telah terjadi baru-baru ini. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ponselnya berdering. Ia menjawabnya, mengenali seorang kenalan lama. Sang penelepon, Huo, tanpa basa-basi bertanya apakah masih ada pedang hebat yang pernah dikirimkan oleh putrinya. Presiden mengaku tidak yakin dan bertanya-tanya apa urgensinya. Huo mendesaknya untuk segera memeriksa, berjanji akan mengambil sebanyak yang tersedia. Presiden terkekeh, menunjukkan bahwa bagi rubah tua, seperti dia untuk menunjukkan ketertarikan sebesar itu, pasti ada alasan yang lebih dalam. Huo tidak memberikan rincian, hanya mengungkapkan bahwa material pedang tersebut mungkin dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan tentara mereka. Pikiran itu terus membekas di benak Presiden. Kekuatan Lei sangat membingungkan, latar belakangnya tidak jelas, dan bahkan senjata yang ia hasilkan tampak luar biasa. Tidak ada hal tentang dirinya yang mudah ditebak. Sementara itu, di tempat lain, Lei sendiri sedang melamun. Dikelilingi oleh barang dan material, ia curiga bahwa fragmen tersembunyi mungkin ada di antaranya. Saat ia sedang berpikir, pasangan menyebalkan yang sama di dekatnya menarik perhatiannya. Mantan kekasihnya yang serakah, yang dulu bekerja untuk Cintang, menempel pada Zhou lagi. Wanita itu menjelaskan kepada Zhou bahwa dia tidak ada hubungannya lagi dengan Cintang karena dia bahkan berhenti dari pekerjaannya di Qin Corporation untuk menghindarinya. Zhou menariknya lebih dekat, menyatakan bahwa dia akan menjaganya mulai sekarang. Wanita itu luluh dalam pelukannya, memuji betapa baiknya Zhou padanya. Zhou berterima kasih dengan senyum bangga, tetapi matanya beralih ke arah pemuda kita, Lei. Kilatan kekesalan melintas di wajahnya. Dia bertanya-tanya apakah Blood Panther masih belum bergerak. Zhou melangkah maju, menuntut untuk mengetahui bagaimana seorang bocah ingusan bisa menyelinap masuk. Dia mengingatkannya pada pertemuan mereka sebelumnya ketika dia menamparnya tanpa usaha. Melepaskan gelombang tekanan, Zhou memperingatkannya untuk menjaga jarak. Ketegangan meningkat hingga kakak Bao tiba. Dia mengejek Zhou karena menjadi aib bagi geng Black Panther dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah Lei. Dia menyatakan bahwa menampar bawahannya sama saja dengan menghina seluruh geng. Dengan tangan berat di bahu Lei, Bao memerintahkannya untuk berlutut dan minta maaf, kekuatannya hingga meretakan tanah di bawah mereka. Namun, Lei tidak bergeming dan menjawab bahwa berlutut hanya akan terjadi dalam mimpi Bao. Mata Bao menyipit karena terkejut, mengakui bahwa dia tidak menyangka Lei sekuat itu. Zhou mendengus frustrasi,
menyebutnya bocah tidak berharga yang tidak tahu diri. Tepat saat itu, Chen tiba bersama bawahannya. Dia melangkah maju, mengingatkan geng tersebut bahwa ini adalah jalan ketiga gerbang naga. Jika mereka di sini untuk menghabiskan uang, mereka disambut baik. Tetapi jika mereka datang untuk membuat kekacauan, dia tidak akan mentoleransinya. Kata-katanya membuat Bao mempertimbangkan kembali. Dia mundur, memutuskan untuk meninggalkan masalah itu untuk sementara dan memerintahkan anak buahnya untuk menuju pelelangan. Setelah keadaan tenang, Chen bertanya apakah Lei baik-baik saja, dan Lei meyakinkannya bahwa dia tidak apa-apa. Bao, saat pergi, bergumam bingung tentang latar belakang Lei dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa berakhir di lingkaran Chen. Zhou, yang masih pahit, mengungkapkan bahwa bocah inilah yang mencuri pedang berharga yang seharusnya untuk Chen dan bahkan berani membual tentang memusnahkan geng Black Panther. Bao mencengkeram kerah bajunya, menuntut untuk mengetahui apakah itu benar. Zhou bersikeras bahwa itu benar. Pada saat itu, Kui tiba dan bertanya apa yang terjadi. Bao menjelaskan bahwa bocah yang sama ini diincar oleh Black Panther terakhir kali, namun dia entah bagaimana masih hidup. Dia menunjuk langsung ke arah Lei, memunculkan kemungkinan bahwa dialah yang mungkin telah membunuh Black Leopard. Zhou dengan cepat menepis ide itu, berargumen bahwa seseorang dengan peringkat yang lemah tidak mungkin bisa mengalahkan wakil komandan mereka. Sementara itu, Lei memperhatikan Kui dengan saksama, sementara Kui juga mengamatinya, mengingat wajah ini menyerupai bocah lemah yang pernah ia kenal, dan bertanya-tanya bagaimana orang selemah itu bisa terlibat dengan Tai. Lei bertanya tentang alasan Chen muncul dan Chen menjelaskan bahwa ayahnya tiba-tiba menuntut untuk bertemu dengannya. Dia juga meyakinkan Lei bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama dia ada di sana. Kui menyadari keberadaan mereka dan mengaku tidak menyangka akan bertemu Lei di sini. Lei berjalan melewatinya, mengabaikan perhatian dan menjelaskan bahwa dia hanyalah orang kecil yang dipaksa bekerja di tambang untuk membayar utang, jadi dia tidak akan pernah bisa bergaul dengan orang-orang tingkat tinggi dari grup NG. Kui mengaku bahwa keputusan tentang kasus orang tua Lei datang dari atasan, bahwa dia ingin membantu tetapi tidak punya kekuatan, dan kata-katanya tidak berarti apa-apa. Lei mendengarkan saat pria itu mencoba mencuci tangan dari tanggung jawab. Lei juga memperingatkannya bahwa dia tahu kebenarannya berkat wahyu dari Paman Hao. Bao ikut campur, bersikeras bahwa Lei perlu diberi pelajaran, tetapi Kui menghentikannya, menunjukkan bahwa sektor ini milik Qin Xiaoxiang dan bentrokan publik akan ceroboh. Namun, intinya tetap bahwa Lei telah melewati batas dan seseorang perlu menanganinya secara diam-diam. Bao segera bertindak, berjanji untuk mengaturnya segera dengan senyum berbahaya. Sementara itu, Chen membawa Lei menemui ayahnya sebelum pelelangan dimulai. Pengumuman untuk malam itu bergema di seluruh aula dan Chen memberitahu Lei untuk berbicara dengan tetua sementara dia menonton pelelangan dan akan memberi isyarat jika apa yang diinginkan Lei muncul. Lei berterima kasih padanya dan bergerak maju sambil tetap mengawasi kerumunan. Di dalam, sang presiden membahas senjata yang ia pesan terakhir kali dan bertanya apakah ada lagi. Ia menawarkan sejumlah besar uang untuk mengumpulkan semuanya. Lei berpikir sang presiden tampaknya menginginkan senjata klan entropik itu secara spesifik, yang menjelaskan semangatnya. Dia juga memutuskan untuk menahan sedikit, tahu bahwa memamerkan terlalu banyak barang langka akan menarik perhatian berbahaya dan merusak harga. Dengan tenang, dia menyebutkan bahwa dia menemukan satu secara kebetulan dan memiliki dua lagi dalam stok. Penawaran dimulai pada beberapa lot. Juru lelang mencantumkan nomor barang dan harga awal, dan aula berdengung dengan tawaran. Hati Lei melonjak ketika sebuah fragmen muncul di platform, bukti bahwa potongan-potongan dunia lain yang aneh ini benar-benar ada di sini. Dia memeriksa dananya dan menghitung sekitar 70 juta, berharap itu cukup untuk memenangkan lot tersebut. Tawaran awal naik perlahan sampai saingannya mendorong harga tinggi. Lei melemparkan 30 juta, bertujuan untuk menguji ombak, tetapi pembeli lain langsung menyamainya. Para pemimpin geng bergumam dan menunjuk, mengenali penantang itu sebagai masalah. Salah satu dari mereka membanting tawaran yang lebih tinggi, dan ruangan menjadi tegang. Lei menjawab dengan 60 juta, mencoba memaksa masalah dan menakut-nakuti yang lain. Xiao Xiang mengerutkan kening dan memperingatkan bahwa harganya sudah di luar kendali, memberitahunya untuk tidak membuang-buang uang secara tiba-tiba dan bahwa seseorang jelas-jelas sengaja menaikkan nilai untuk menghancurkan rival. Lei merasa kesal dengan trik tersebut dan memikirkan dua kubu besar yang mungkin adalah grup Qin dan grup NG, mencoba menebak pihak mana yang memiliki kantong lebih dalam. Presiden Qin Xiao Xiang mengonfirmasi bahwa ini adalah perusahaannya, tetapi mempertanyakan mengapa ia harus memberikan bantuan. Sementara itu, pembeli nomor 2 menempatkan tawaran 70 juta, dan Kui mengawasi dari posisinya. Lei merespons dengan menunjuk senjatanya dengan satu jari, menyebabkan senjata-senjata itu muncul secara ajaib. Qin Xiaoxiang setuju untuk membeli kedua item dengan harga sebelumnya, tetapi memperingatkan bahwa jumlah kecil uang yang dimiliki Lei tidak akan cukup untuk menyelesaikan transaksi mereka. Presiden menerima jaminan bahwa karena Lei berani mengklaim hal ini, dia secara alami dapat menghasilkan jumlah yang sesuai yang dibutuhkan. Ini membuat Qin bertanya-tanya apakah pemuda ini memiliki lebih banyak senjata daripada yang terlihat pada awalnya. Saat tawaran 70 juta berlanjut, Chen menjewer telinga ayahnya dan memarahinya karena begitu keras kepala atas jumlah uang yang sekecil itu. Dia berjanji untuk membayarnya kembali jika Lei tidak dapat menghasilkan apa yang dia klaim,
dan ayahnya dengan enggan menyetujui persyaratan tersebut. Tawaran 70 juta mendekati penyelesaian ketika Chen menarik Lei maju, mendesaknya untuk bergegas sebelum orang jahat itu merebut barangnya. Lei berpikir dalam hati bahwa dia benar-benar tidak mengerti dunia orang super kaya, di mana lebih dari 100 juta hanya dianggap uang saku. Dia mengangkat nomor penawarannya dan berseru, 100 juta. Pembeli nomor 9 sekarang telah menawar 100 juta ketika Kui tiba-tiba membalas dengan 200 juta, berpikir fragmen ini memiliki nilai besar untuk proyek rahasia kelompok mereka dan dia harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Tawaran meningkat pesat, 300 juta, 400 juta, 500 juta. Penonton mulai berdengung kegirangan, bertanya-tanya apakah kedua penawar ini sudah gila. Orang-orang mempertanyakan apakah fragmen ini benar-benar memiliki nilai yang luar biasa. Seorang gadis berpendapat bahwa kedua pembelanja besar ini hanya sedang beradu gengsi dan konflik mereka tidak ada hubungannya dengan nilai sebenarnya dari fragmen tersebut. Bao memberitahu Kui bahwa Lei jelas bekerja melawan mereka, tetapi Kui menepis kekhawatiran ini, mengklaim bahwa Lei tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi ancaman nyata. Dia kemudian menempatkan tawaran mengejutkan sebesar 1 miliar, membuat semua orang di rumah lelang terpana. Chen menyatakan bahwa Kui sedang memprovokasi mereka. Sementara itu, Lei menyadari ada sesuatu yang salah berdasarkan kepribadian Kui. Dia sama sekali tidak akan pernah membuang begitu banyak uang karena impuls kecuali ada sesuatu yang sangat penting yang dipertaruhkan. Qin Xiaoxiang mendekat dari belakang dan memperingatkan Lei untuk berpikir matang. Tawaran sudah mencapai 1 miliar dan dia perlu mempertimbangkan apakah dia benar-benar bisa menghasilkan senjata sebanyak itu. Chen mengingatkan ayahnya bahwa dia sudah berjanji untuk menutupi jumlah berapapun yang kurang dan memohon padanya untuk tidak menjadi pengganggu suasana. Dia kemudian mendorong Lei untuk menawar dengan cepat dan jangan biarkan penjahat itu menang. Lei memasang tawaran 2 miliar, membuat semua orang syok total. Pembawa acara mengumumkan bahwa pembeli nomor 9 telah menawar 2 miliar. Bao mengumpat, bertanya-tanya dari mana bocah ini mendapatkan uang sebanyak itu. Kui menyadari itu pasti pengaruh Qin Xiaoxiang. Jika tidak, dari mana Lei mendapatkan 2 miliar? Pembawa acara memanggil untuk ketiga dan terakhir kalinya, menyatakan penawaran berakhir dan memberi selamat kepada pembeli nomor 9 karena memenangkan fragmen yang tidak diketahui tersebut. Chen mengucapkan selamat kepada Lei, yang bertanya-tanya apakah dia perlu begitu bersemangat atas kemenangan itu. Chen menjawab bahwa dia hanya senang melihat orang jahat dipermalukan. Qin Xiaoxiang berkomentar bahwa mereka melakukan perang penawaran yang cukup menghibur, tetapi setelah dikurangi jumlah sebelumnya, Lei masih perlu menghasilkan lebih dari 70 senjata lagi senilai nilai yang tersisa. Dia mempertanyakan apakah Lei benar-benar dapat menghasilkan jumlah barang yang sesuai yang dibutuhkan. Lei menjelaskan bahwa barang menjadi berharga jika langka, tetapi ketika ada terlalu banyak, harganya tentu tidak dapat dihitung menggunakan standar sebelumnya. Dia menjentikan jarinya, menyebabkan ratusan senjata muncul di sekitar mereka. Dia menunjukkan bahwa lebih dari 100 senjata seharusnya dengan mudah menutupi biaya 2 miliar tersebut. Qin Xiaoxiang mengakui bahwa Lei adalah pemuda yang terus terang, berpikir bahwa temperamen dan kekuatannya luar biasa. Dia mempertimbangkan betapa bermanfaatnya jika orang ini bisa bekerja untuknya. Chen mengingatkan Lei untuk menghubunginya lain kali jika ada hal menyenangkan seperti ini terjadi. Sementara itu, Qin Xiaoxiang berpikir akan lebih baik jika Lei tidak terlibat dengan putrinya. Jika dia tetap tidak bisa dijinakkan dan malah mencuri putri kesayangannya, itu akan menjadi masalah. Dia menyuruh Chen pulang bersamanya, memberitahu Lei bahwa dia bisa langsung mengambil barang yang dibelinya. Lei berterima kasih kepada presiden atas bantuannya. Sebelum pergi, Qin Xiaoxiang menawarkan beberapa saran kepada Lei. Meskipun Lei memiliki metode yang tidak diketahui orang lain, grup NG juga tidak boleh diremehkan. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani Lei sendirian dan terkadang perlu untuk membentuk aliansi dengan mitra yang berbagi tujuan yang sama. Jika Lei tertarik pada kerjasama seperti itu, dia bisa menghubunginya nanti. Pada saat itu, Bao menerima panggilan telepon dan mengonfirmasi bahwa dia memahami situasinya. Dia memberitahu Kui bahwa presiden dan putrinya sudah pergi dan orang yang mengambil fragmen tersebut adalah Lei. Dia mulai menyarankan rencana, tetapi Kui memotong, menyatakan mereka akan bergerak setelah Lei meninggalkan jalan ketiga Longman untuk menghindari wilayah pengaruh area tersebut. Dia menekankan bahwa mereka tidak boleh membuat kesalahan lagi. Bao meyakinkannya bahwa kali ini dia membawa Zhou dan 3 ahli peringkat C, menjamin operasi tidak akan gagal. Berjalan pulang, Lei menyadari sesuatu yang penting. Qin Xiaoxiang jelas telah mengumpulkan informasi tentang dirinya. Komentar terakhir dalam percakapan mereka jelas dimaksudkan untuk menariknya ke dalam aliansi. Dia tidak keberatan bekerja sama asalkan dia tidak terikat oleh perjanjian formal apapun. Entropik melayang di sampingnya, menyebutkan bagaimana presiden saat ini memegang status peringkat A. Dia menjelaskan bahwa dengan fragmen yang cukup, mencapai peringkat S sangat mungkin dilakukan. Lei memberinya tatapan ragu yang membuat Entropik membela klaimnya. Lei menjawab bahwa dia percaya begitu tetapi perlu menemukan lokasi yang bagus untuk uji coba. Jauh di lubuk hati, dia berpikir berbeda. Pemburu peringkat ini tidak umum sama sekali. Hanya 9 yang ada di seluruh dunia. Menjadi salah satunya membutuhkan usaha dan bakat yang luar biasa. Dia menyimpan pikiran-pikiran ini untuk dirinya sendiri agar tidak membuat kesal Entropik. Pada saat itu,
Suara retakan keras menarik perhatiannya. Berbalik, Lei mendapati gedung apartemennya dilalap api. Orang-orang berhamburan keluar sambil berteriak dan berlari mencari keselamatan. Ponselnya segera bergetar. Sang penelepon memberitahunya tentang menerima tip mengenai geng Black Panther yang merencanakan serangan. Dia melirik ke arah gedung yang terbakar dan menyebutkan bahwa serangan itu sudah dimulai. Orang itu menyarankan untuk bersembunyi sementara bantuan tiba, tetapi dia menolak tawaran itu dengan percaya diri. Joe muncul bersama beberapa anggota geng, menuntut agar Lei berlutut dan memohon belas kasihan. Dia mengancam akan mengampuni nyawa Lei yang tidak berharga hanya jika dia patuh. Alih-alih gemetar ketakutan, Lei melepaskan auranya yang kuat, menyebabkan udara di sekitar mereka bergetar. Dia mengejek Joe karena hanya mengirim kelompok sekecil itu untuk menghadapinya. Joe membual tentang memiliki 3 petarung peringkat C asli sambil meremehkan Lei hanya sebagai bocah peringkat T. Hal ini membuatnya menyeringai saat ia mempertanyakan mengapa Black Panther gagal menghabisinya jika ia memang selemah itu. Salah satu bawahan bertanya-tanya apakah Lee mungkin menyembunyikan kekuatan aslinya, namun Joe menepis kekhawatiran tersebut. Ia bersikeras bahwa Lee hanyalah seorang remaja biasa tanpa pengalaman bertarung. Percaya pada penilaian ini, salah satu anggota geng merangsek maju dengan ceroboh. Penyerang itu mengayunkan senjatanya dengan percaya diri, mengharapkan kemenangan mudah melawan seseorang yang dianggap tidak bisa bertarung. Namun, Lee menghilang dari posisi aslinya tepat saat serangan itu turun. Senjata tersebut menghantam tanah kosong, membuat semua orang terpana. Lee muncul kembali di belakang penyerang yang bingung itu dan menebasnya dengan pedang. Ia dengan santai membenarkan penilaian Joe tentang dirinya yang masih di bawah umur, namun tindakannya menceritakan kisah yang berbeda. Para anggota geng membeku karena terkejut, tidak mampu memahami bagaimana atau kapan Lee bergerak. Ketakutan mulai merayap dalam suara Joe saat ia memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk menyerang bersama. Lee menebas kedua penyerang itu dengan cepat sebelum mencengkeram leher Joe. Ia mempertanyakan mengapa gangster tangguh seperti Joe tampak ketakutan menghadapi seorang anak kecil. Joe meronta-ronta dengan putus asa, memohon untuk dilepaskan sementara Lee mempererat cengkeramannya. Karena Joe sangat suka bermain api, Lee memutuskan untuk memberinya apa yang ia inginkan. Ia melemparkan pemimpin geng itu ke dalam gedung apartemen yang terbakar. Saat Joe menabrak kobaran api, ia meneriakkan ancaman tentang Presiden Kui dan Brother Panther yang akan membalas dendam. Api dengan cepat menjalar ke pakaiannya sementara ia menjerit kesakitan. Lee dengan tenang berjanji akan mengirim mereka berdua untuk segera menyusul Joe. Qian bergegas menghampiri untuk memeriksa apakah Lee terluka selama pertarungan. Ia menepis kekhawatiran itu, menjelaskan bahwa menghadapi antek-antek seperti itu hanya membutuhkan usaha minimal. Qian bertanya tentang rencana selanjutnya dan Lee mengonfirmasi bahwa ia berniat untuk menyerang balik karena mereka yang memulai lebih dulu. Qian menawarkan bantuannya yang mengejutkan Lee. Ketika ia mempertanyakan motivasinya, Qian menjelaskan kekesalannya yang sudah lama terhadap geng Black Panther. Serangan mereka terhadap temannya telah melewati batas, terutama karena Lee adalah salah satu dari sedikit teman dekatnya. Pipinya sedikit memerah saat membuat pengakuan ini. Lee menerima persahabatan dan kemitraan mereka dengan senang hati. Mereka memutuskan untuk menargetkan geng Black Panther terlebih dahulu sebelum menghadapi ancaman yang lebih besar. Qian menuntunnya menuju sebuah rumah, menjelaskan bahwa tempat itu kosong hampir sepanjang waktu dan ia bisa memilih kamar mana saja yang diinginkannya. Lee langsung menunjuk ke satu kamar, tetapi Qian dengan cepat menghentikannya masuk ke ruang khusus itu. Kamar tersebut ternyata penuh dengan aksesori dan dekorasi feminin yang cukup berantakan. Ia berkomentar tentang betapa femininnya segalanya, meskipun ia mengakui ruangan itu terasa sangat damai. Qian menyebutkan betapa anehnya bagi seseorang seperti Lee untuk menganggap hal-hal seperti itu menarik, terutama mengingat statusnya sebagai bagian dari Qin Corporation. Lee menjawab bahwa memiliki barang-barang seperti itu adalah hal yang normal bagi gadis manapun. Komentar berikutnya membuat Qian lengah. Ia mengatakan bahwa Qian tampak jauh lebih menarik ketika ia melepaskan sikap dingin dan kakunya. Kata, imut, menggema di pikiran Qian karena tidak ada yang pernah menggambarkannya seperti itu sebelumnya. Qian mencoba mendekatinya dari belakang, tetapi Lee dengan santai memegang lengannya sambil terus tertawa kecil saat Qian menyebutkan bahwa ia lapar. Menggunakan semacam kemampuan, Lee mengeluarkan berbagai bahan makanan dari udara kosong dan mengatakan kepadanya bahwa persediaan darurat ini harus cukup untuk saat ini. Rasa penasaran Qian memuncak saat ia bertanya-tanya dari mana barang-barang itu berasal, mengingat bagaimana Lee juga pernah mengeluarkan senjata selama pelelangan. Lee hanya menyatakan bahwa ia tahu sihir, yang membuat Qian bersemangat meminta diajari. Namun, Lee menyarankan agar ia pulang dulu, meski Qian mempertanyakan apa yang salah. Sementara itu, di luar rumah, ayah Qian melihat mereka dengan marah. Ia bertanya-tanya mantra apa yang telah diberikan pemuda ini kepada putri kesayangannya, mengingat betapa cepatnya hubungan mereka berkembang. Fakta bahwa putrinya sekarang tinggal di tempat di mana bahkan ayahnya sendiri tidak bisa masuk sangat mengganggunya. Ia memperhatikan bahwa putrinya tidak pernah mengobrol sebahagia itu dengannya akhir-akhir ini. Pikiran tentang seorang pria dan wanita berduaan di malam hari menciptakan suasana yang tidak nyaman di benaknya. Lee merasakan kemarahan sang ayah yang memuncak dan memperingatkan Qian bahwa ayahnya mungkin benar-benar akan mencelakainya jika ia tidak segera pulang.
Malam harinya, kembali ke rumah, ia menjelaskan bahwa lokasi tersebut berada di wilayah Dragon Gate Third Street, menjamin keamanan mereka dari pengunjung yang tidak diinginkan. Ia mengeluarkan 3 fragmen, satu dari lava Minotaur, satu dari Blood Panther, dan yang ketiga dari pelelangan. Saat ia bersiap untuk memulai sesuatu yang penting, ia mengakui rasa penasarannya tentang hubungan antara fragmen-fragmen ini dan portal dimensi yang muncul entah dari mana. Entropic memberikan klarifikasi dengan menjelaskan bahwa ketiga fragmen tersebut hanyalah potongan kecil dari gerbang penjara alternatif. Semua portal dimensi di dunia mereka terhubung ke fragmen gerbang ini. Saat mereka memasuki portal bersama, Lee bertanya tentang sifat asli dari dimensi alternatif. Setibanya di sisi lain, Entropic menjelaskan bahwa makhluk-makhluk di sini adalah tahanan, mengklarifikasi bahwa apa yang orang sebut sebagai dimensi alternatif sebenarnya berfungsi sebagai penjara antar dimensi yang masif. Konsep pemenjaraan ini membingungkan Lee, mendorongnya untuk meminta rincian lebih lanjut. Entropic berjanji bahwa menyelesaikan ujian di depan akan secara alami mengungkap jawaban yang ia cari. Sebuah menara besar menjulang di depan mereka, yang diperkenalkan Entropic dengan bangga sebagai Menara Skyreang, mahakarya terbesarnya sekaligus tempat ujian bagi pemuda tersebut. Lee mempelajari penampilan struktur yang aneh itu, memperhatikan bagaimana wajah Entropic yang terpelintir cocok dengan estetika menara yang meresahkan. Tabung-tabung besar yang menutupi bangunan itu tampak terbuat dari bahan yang sama dengan senjata tertentu, membuatnya bertanya-tanya apakah Xia Shang mungkin tertarik untuk membeli barang-barang tersebut. Entropic berjuang menahan rasa frustrasinya, berpikir tentang bagaimana jiwanya mungkin akan hancur jika kemarahan menguasainya. Ketika ditanya tentang persyaratan ujian, Entropic menjelaskan bahwa Menara Skyreang berisi total 6 lantai. Mengingat tingkat kekuatannya saat ini, bahkan mengalahkan Shadow Wife di lantai pertama saja sudah akan sangat mengesankan. Lee melihat makhluk itu dan mempertanyakan apakah makhluk kecil mirip naga ini benar-benar Shadow Wife yang menakutkan. Baginya, itu lebih mirip tokek daripada naga yang perkasa. Ia menjangkau makhluk kecil itu dengan santai, berkomentar bahwa menyerang sesuatu yang begitu kecil terasa seperti menindas yang lemah. Entropic mendorongnya untuk terus tertawa, memperingatkan bahwa kegembiraannya tidak akan bertahan lama. Lee memanggil makhluk itu, si kecil yang lucu, sambil menatap langsung ke matanya. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi, membuatnya terkejut. Makhluk kecil itu tiba-tiba tumbuh menjadi ukuran raksasa tepat di depan mata mereka. Sistem menampilkan informasinya. Seekor Shadow Wife beringkat C dengan kemampuan peningkatan bayangan yang meningkatkan ukuran, kecepatan, dan kekuatannya sebesar 600%. Lee Yi menyadari peningkatan ini melipat gandakan kemampuan bayangannya sendiri, meskipun ia mencatat versinya tampak seperti tiruan murah. Entropic menjelaskan bahwa konstitusi tubuhnya masih kalah dibandingkan dengan kemampuan alami peliharaannya. Ketika naga itu mendekatinya, Lee menolak untuk menerima inferioritas ini. Ia melompat ke atas, menunjukkan bahwa tubuh yang lebih besar menciptakan lebih banyak titik buta untuk dimanfaatkan lawan. Berlari menuju makhluk itu, ia memposisikan dirinya tepat di depannya dan menemukan bahwa peningkatan bayangan menciptakan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Entropic mempertanyakan apakah ia menahan kekuatan aslinya, menunjukkan bahwa serangannya yang lemah hanya membuat monster itu merasa geli daripada menyebabkan kerusakan. Lee Yi mengaktifkan teknik peningkatan bayangannya sendiri, tetapi Entropic memperingatkan bahwa kegagalan untuk menjinakkan makhluk ini berarti ia tidak dapat lanjut melewati lantai pertama. Meskipun meluncurkan serangan berkali-kali terhadap Wife, serangannya tidak meninggalkan luka sama sekali. Entropic mengamati bahwa penggunaan peningkatan bayangan Lee Yi menunjukkan penyempurnaan yang mengesankan dan memutuskan untuk meningkatkan tingkat kesulitan. Ia memberitahu naga itu bahwa ia pasti lapar dan menyarankan bahwa Lee Yi mungkin bisa menjadi santapan yang lezat. Naga itu membuka rahang besarnya dan bergerak ke arahnya dengan mengancam. Lee Yi nyaris tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dengan cepat menghindar dari gigitan tersebut. Ia mempertanyakan apakah peliharaan itu telah menerima vaksinasi yang tepat, mengingat betapa galaknya ia tampak. Entropic menjelaskan bahwa gerakannya yang lincah justru membuatnya tampak seperti mangsa yang lezat untuk memulihkan energi makhluk itu. Frustrasi oleh taktik yang tidak adil, Lee Yi mengeluh bahwa pertarungan seharusnya melibatkan keterampilan tempur, bukan upaya untuk melahap lawan. Karena makhluk itu tampak sangat lapar, ia memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda dan mengeluarkan beberapa paha ayam dari penyimpanannya. Ia mengumumkan teknik pamungkasnya, sambil melemparkan makanan itu ke arah naga yang bingung. Monster itu secara insting menangkap satu paha ayam di mulutnya, memberinya celah yang ia butuhkan. Ia menyalurkan energinya ke dalam makanan tersebut, dan naga itu menelannya bulat-bulat. Sistem mengonfirmasi keberhasilan penjinakan Shadow Wife dan membuka hak akses untuk lantai pertama. Entropic bergumam tentang kelemahan si rakus yang sudah bisa ditebak terhadap makanan. Saat naga itu menyusut kembali ke ukuran normalnya setelah memakan paha ayam, notifikasi sistem lain muncul, menyatakan bahwa wewenang pengikatan dan aktivasi untuk gerbang penjara alternatif telah diperoleh. Pemuda yang bingung itu bertanya-tanya apa fungsi sebenarnya dari wewenang baru ini baginya. Entropic menjelaskan bahwa setelah dialiri energi, setiap fragmen berubah menjadi portal yang terhubung ke penjara alternatif. Ini berarti mengikat fragmen dari dimensi alternatif memungkinkannya untuk membuka portal kapanpun ia mau. Bersemangat karena mendapatkan kemampuan yang begitu berguna hanya di lantai pertama, ia berspekulasi bahwa hadiah dari 5 lantai sisanya pasti jauh lebih berharga.
Entropik merasa kesal dengan sikap sombongnya setelah menyelesaikan lantai pertama melalui tipu muslihat daripada kekuatan. Memutuskan untuk merendahkannya, Entropik memindahkan mereka ke lantai kedua, di mana para penjaga hanya berfungsi sebagai pelayan dan pengurus menara Skyreang. Lee merasakan sesuatu yang mencurigakan tentang penjelasan ini dan khawatir akan bertemu makhluk transformasi lainnya. Sebuah portal membawa mereka ke atas sementara Lee mencatat bahwa peliharaan di lantai pertama saja sudah berada di level laut, yang berarti lantai kedua pasti tidak akan sederhana. Entropik menantangnya untuk melihat dulu sebelum mengambil keputusan dan mereka tiba di depan sebuah gerbang besar. Mengklaim area tersebut tidak menimbulkan bahaya nyata, Entropik memperhatikan saat Lee membuka gerbang. Namun, beberapa makhluk kuat telah menunggu mereka di dalam. Seekor Thunder Serpent King peringkat C, seekor Hydro Turtle peringkat C, dan seekor Lava Minotaur peringkat C. Lee berkomentar sarkastik saat melihat kumpulan pelayan tidak berbahaya ini. Makhluk-makhluk besar itu bersiap untuk melancarkan serangan saat Lee menyadari bahwa pintu masuk telah terkunci di belakang mereka. Ular itu menerjang ke arahnya dengan niat mematikan, membuka rahang besarnya sambil menyatakan misinya untuk melenyapkan penyusup. Lee dengan cepat mengaktifkan Shadow Jaunt, diikuti oleh Shadow Enhancement, menggunakan dorongan kecepatan yang luar biasa untuk melesat melewati semua monster dalam satu gerakan yang lancar. Ia mencapai pintu di ujung jauh dan membantingnya hingga tertutup dengan kekuatan besar, bernapas terengah-engah saat ia mengonfrontasi Entropik tentang penipuannya. Entropik bersikeras bahwa ia tidak pernah berbohong tentang makhluk-makhluk itu sebagai pelayan, meskipun ia mengakui kemampuan Lee masih agak lemah untuk menangani mereka secara efektif. Ketika Lee menuntut untuk mengetahui apa gunanya Minotaur lava cair, Entropik dengan tenang menjelaskan bahwa makhluk itu menyediakan pemanas untuk fasilitas tersebut. Anak muda kita melanjutkan pertanyaannya tentang ular Thunder King, dan mengetahui bahwa ular itu menghasilkan listrik untuk kebutuhan energi. Penyu Hydro rupanya menangani tugas pembersihan lantai, sementara makhluk-makhluk dunia bawah mengelola berbagai tugas dan pekerjaan angkat berat di sekitar menara.